Hari itu, aku duduk di barisan terdepan auditorium. Tepat di tengah, sedikit ke kanan, di posisi di mana sorot lampu panggung akan selalu mengenai wajahku. Posisi di mana kamera yang menyorot jajaran direksi pasti akan menangkapku dalam bingkainya. Bukan aku yang memilih kursi ini. Baskara Aditama, suamiku, yang menentukannya melalui sekretarisnya. Ini adalah rapat umum pemegang saham, RUPS, tahunan sekaligus acara penghargaan karyawan grup Aditama. Momen di mana seluruh jajaran direksi, komisaris, pemegang saham, perwakilan karyawan, dan media lebih dari 1.000 orang berkumpul di satu tempat. Acara resmi terbesar bagi grup Aditama. Aku mengenakan setelan berwarna gading, riasan tipis, dan lipstik yang kalem. Siapapun yang melihatku akan setuju, penampilanku sempurna sebagai seorang istri presiden direktur. Anggun, pendiam, membaur dengan suasana, dan tidak pernah terlalu menonjol. Seperti mutiara yang dipajang di dalam etalase kaca. Tapi aku tahu, di balik cangkang mutiara itu, retakan sudah lama terbentuk. Ibu Anindita, setelah ini akan ada kata sambutan penutup dari Bapak Presiden Direktur. Apakah Ibu berkenan untuk sesi foto bersama di atas panggung nanti? Seorang panitia acara membungkuk dan bertanya dengan suara pelan. Nada bicaranya lebih dari sekadar sopan, penuh kehati-hatian. Aku mengalihkan pandangan ke panggung. Pencahayaan yang sudah diatur sempurna. Barisan kamera media yang siaga di depan. Tidak perlu, jawabku. Suaraku rendah namun jelas. Hari ini adalah acara resmi perusahaan. Prioritaskan agenda utamanya. Panitia itu tertegun sejenak, lalu tersenyum dan mengangguk. Baik, Ibu. Saya mengerti. Setelah ia pergi, tulisan besar muncul di layar raksasa. Rapat umum pemegang saham. Malam penghargaan karyawan tahunan. Gelombang tepuk tangan membahana dari belakang ke depan. Meriah, hangat, namun begitu tertata dan seragam. Aku duduk di pusatnya. Dengan punggung tegak dan senyum tipis, sebagai istri presiden direktur yang sempurna. Seorang pemegang saham di sebelahku, pria tambun berusia akhir 50-an, mencondongkan tubuhnya. Ia ramah. Namun ada kilat menyelidik di matanya. Ibu Anindita, kinerja Pak Baskara beberapa tahun ini sungguh luar biasa. Masih muda tapi hebat sekali. Pertumbuhan grup Aditama sampai sejauh ini pasti juga berkat dukungan ibu sebagai istri, bukan? Kata-katanya manis, seperti pujian, tetapi sebenarnya sedang menggali informasi. Aku hanya memiringkan kepala sedikit. Sudut bibirku membentuk senyum yang pas. Terima kasih atas pujiannya, Pak. Grup ini bisa maju berkat kerja keras kita semua. Pria itu tertawa, lalu melanjutkan, rumah tangga yang harmonis membuat pihak eksternal juga merasa tenang, kan? Apalagi sorotan media sekarang sangat tajam. Citra itu penting. Aku tidak langsung menjawab. Pandanganku tertuju pada layar di panggung. Grafik pendapatan tahunan menanjak tajam ke kanan atas. Panah merah menusuk dari posisi rendah ke posisi tinggi seperti gelombang yang ganas. Setelah jeda beberapa detik, aku menjawab dengan suara datar. Karena itulah hari ini kita fokus pada acara resmi perusahaan. Mari kita prioritaskan agenda utamanya. Pria di sebelahku terdiam. Wajahku pasti tidak menunjukkan kejengkelan atau kemarahan. Aku hanya duduk dengan tenang dan damai, seolah tidak tahu apa-apa. Namun, di atas pangkuanku, ujung jariku meninggalkan bekas lipatan samar di sudut dokumen yang kupegang. Acara berjalan lancar tanpa hambatan. Laporan data tahunan, progres proyek, arahan strategis, penghargaan karyawan. Setiap bagian dirangkai tanpa celah, setiap kata yang diucapkan di panggung sudah melalui proses revisi berkali-kali. Bahkan waktu bertepuk tangan pun terasa serempak seolah sudah dilatih. Lampu merah di kamera-kamera media menyala, dan lensa mereka sesekali bergerak menyapu barisan depan. Aku duduk di sana. Punggungku lurus, bahkan gerakanku membalik halaman dokumen pun tidak menunjukkan secuil pun kecerobohan. Dari kursi belakang, terdengar bisikan. Pak Presdir dan Bu Anindita, mesra sekali, ya. Suara lain menimpali sambil tertawa. Ya iyalah. Mereka kan selalu jadi sorotan. Citra perusahaan dipertaruhkan. Tapi belakangan ini ada gosip. Kalimat itu terputus oleh dehaman pelan. Aku tidak menoleh. Bahkan tidak berkedip. Gosip bukanlah angin. Gosip adalah api. Hanya saja belum menyala di permukaan, dan semua orang berpura-pura tidak mencium bau asapnya. Aku bisa menahannya. Bukan berarti tidak sakit. Bukan berarti tidak marah. Tapi di ruangan ini ada direksi, komisaris, pemegang saham, karyawan, media ribuan pasang mata dan ratusan kamera. Siapa yang lebih dulu kehilangan kendali?
Siapa yang kehilangan kendali akan menjadi pihak yang disalibkan di tiang penghakiman. Dan Baskara Aditama sangat ahli dalam membuat orang kehilangan kendali. Tepuk tangan kembali bergemuruh. Pembawa acara mengumumkan dengan suara lantang. Selanjutnya, kami persilakan Presiden Direktur Grup Aditama, Bapak Baskara Aditama, untuk menyampaikan laporan tahunan. Lampu auditorium sedikit meredup, dan satu sorot lampu putih yang dingin menyorot bagian tengah panggung. Baskara melangkah keluar dari sisi panggung. Setelan mahalnya pas di badan, langkahnya penuh keyakinan, seolah seluruh ruangan ini berada dalam genggamannya. Tepuk tangan menjadi lebih keras, dan kamera media serempak mengarah padanya. Kilatan Blitz menyambar tanpa henti. Dia berdiri di belakang podium dan tidak langsung bicara. Pertama, ia menyapu seluruh ruangan dengan tatapannya. Tatapan itu, aku sudah sering melihatnya. Di meja negosiasi, di tengah pesta, di tengah malam saat tak ada yang melihat. Selalu seperti itu. Penuh keyakinan, penuh arogansi, seolah semua manusia di hadapannya hanyalah bidak catur di atas papannya. Selamat sore, hadirin sekalian, Baskara membuka suara. Rendah dan stabil. Selama 1 tahun terakhir, Grup Aditama telah berhasil melalui transisi penting di tengah kondisi yang menantang. Pendapatan tahunan terus bertumbuh, bisnis inti kita menguat, dan progres proyek-proyek baru melampaui ekspektasi. Layar berganti menampilkan data. Kecepatan bicaranya tidak cepat, tapi setiap katanya jernih. Posisi kita hari ini bukanlah hasil keberuntungan. Ini adalah hasil dari pengambilan keputusan yang tepat, eksekusi yang efisien, dan kerja keras. Tepuk tangan lagi. Baskara mengangguk sedikit, menikmati sensasi dipuja ini. Saat ia membalik halaman laporan, matanya menyapu barisan depan. Tatapannya berhenti sejenak padaku. Dingin, penuh kepuasan, seolah sedang memeriksa apakah sebuah pajangan masih berada di tempatnya. Aku menerima tatapan itu. Tidak menghindar. Malah, aku tersenyum tipis. Senyum yang dangkal. Tidak hangat, tidak mesra. Seperti godaan tipis. Namun di baliknya, bara api sudah lama membakar merah. Mata Baskara sedikit terhenti, lalu segera beralih. Seseorang di sekitar kami sepertinya menyadari interaksi ini dan tersenyum simpul. Sepasang suami istri saling bertatapan di acara besar. Pemandangan yang begitu stabil dan serasi. Sempurna untuk ditulis di rilis pers. Tapi aku tahu. Dalam tatapan sekilas itu, tidak ada sedikit pun kehangatan rumah tangga. Yang ada hanyalah peringatan. Baskara melanjutkan, tahun depan, Grup Aditama akan mempercepat investasi pada rantai industri inti, memperluas kanal layanan publik, dan memperkuat tanggung jawab sosial perusahaan. Kami tidak hanya ingin menjadi pemimpin di atas data, tetapi juga menjadi teladan dalam kepercayaan publik. Kepercayaan publik. Ketika kata itu bergema, sesuatu yang dingin naik ke tenggorokanku. Pria yang penuh kepalsuan bicara tentang tanggung jawab. Pria yang menjadikan pernikahan sebagai tameng bicara tentang citra dan kepercayaan. Pria yang mengkhianati rumah tangganya, yang memaksa istrinya bersandiwara, kini bicara tentang tanggung jawab di depan kamera. Kemarahan tidak meledak tiba-tiba. Ia adalah arang yang membara di dasar hati. Terpendam lama, cukup panas untuk membakar hingga ke tulang. Tapi aku tidak bergerak, hanya menutup dokumen di tanganku dengan perlahan. Seorang direktur di sebelahku berbisik sambil tersenyum. Ibu Anindita, Pak Presdir sedang dalam performa terbaiknya. Media besok pasti akan penuh dengan berita positif. Aku menjawab tanpa mengalihkan pandangan dari panggung. Semoga saja begitu. Ibu benar-benar tenang, ya, orang itu melanjutkan pujiannya. Kalau orang lain, pasti sudah gugup dikelilingi kamera sebanyak ini. Aku menoleh padanya. Suaraku tetap tenang. Orang yang seharusnya gugup belum tentu saya, Pak. Senyum di wajahnya membeku sejenak. Aku sudah kembali menatap panggung, seolah tidak mengatakan apa-apa. Tapi satu kalimat itu terdengar oleh beberapa orang di dekatku. Suasana berubah. Ada yang menunduk melihat dokumen, ada yang pura-pura minum, ada yang pura-pura merapikan dasi, semua orang sadar ada yang aneh. Tapi tidak ada yang berani bertanya. Di atas panggung, Baskara sepertinya tidak menyadari. Seiring laporan tahunannya berlanjut, nada bicaranya semakin penuh keyakinan, bahkan mengandung sedikit arogansi. Posisi Grup Aditama hari ini bukanlah hasil dari kompromi. Kita tidak takut pada perdebatan, dan tidak akan terpengaruh oleh kebisingan dari luar. Saat mengucapkan kebisingan dari luar, matanya kembali tertuju padaku. Kali ini lebih lama, penuh provokasi. Tanganku yang terkulai di sisi tubuh perlahan mengepal. Kuku-kukuku menancap di telapak tangan. Sedikit sakit. Rasa sakit itu pas. Mengingatkanku.
Jangan berdiri sekarang. Jangan hancurkan semuanya sekarang, jangan serahkan kendali padanya. Dia ingin melihatku marah dan kehilangan kendali. Ingin melihatku menangis di depan semua orang, seperti semua perempuan yang dikhianati. Menuntut, berteriak, hancur. Dengan begitu, ia bisa mengubah segalanya menjadi masalah rumah tangga. Mengubah skandal ini menjadi kesalahanku. Mengubah pengkhianatan menjadi pilihan yang tak terhindarkan baginya. Cerdas sekali. Sorot mataku perlahan menjadi dingin. Kesempatan itu tidak akan pernah kuberikan. Sesi penghargaan dimulai, dan suasana kembali meriah. Karyawan-karyawan berprestasi naik ke panggung, menerima piagam, berjabat tangan, dan berfoto. Pembawa acara dengan lihai memandu setiap bagian, kami mengucapkan terima kasih yang tulus atas kerja keras Anda semua. Setiap usaha pantas untuk dihargai. Tepuk tangan. Aku ikut bertepuk tangan. Gerakanku presisi, ekspresiku tenang. Saat kamera menyorotku, aku mengangguk sedikit, menunjukkan rasa hormat kepada setiap penerima penghargaan di panggung. Orang-orang ini datang untuk menerima penghargaan. Mereka tidak pantas terseret dalam drama kotor Baskara. Kemarahanku bukan untuk dilampiaskan pada orang yang tidak bersalah. Namun, Baskara di atas panggung jelas tidak berpikir begitu. Setelah kelompok penerima penghargaan terakhir turun, pembawa acara kembali ke panggung. Sesuai jadwal, Baskara akan memberikan pidato penutup selama 3 menit, lalu acara selesai. Media akan mengambil foto bersama direksi, pemegang saham, dan perwakilan karyawan. Sore harinya, rilis pers akan keluar. Judulnya mungkin Pertumbuhan Solid, Lompatan Strategis, Kepercayaan Publik. Semuanya seharusnya berakhir dengan baik. Sampai aku menyadari Baskara tidak membalik halaman terakhir laporannya. Dia menutup mapnya. Terdengar bunyi klik pelan, tapi aku bisa mendengarnya. Aku mengangkat wajah. Di panggung, pembawa acara juga menyadarinya, sepersekian detik lebih lambat. Sambil mempertahankan senyum profesionalnya, ia berkata, "Bapak Presiden Direktur, selanjutnya kami mohon kata sambutan penutupnya." Baskara tidak menatapnya. Ia berdiri di bawah sorotan lampu, meletakkan telapak tangannya di atas map yang tertutup, dan perlahan menyapu pandang ke seluruh ruangan. Tepuk tangan berhenti. Keheningan merambat dari barisan depan ke belakang. Kamera-kamera media justru semakin intensif membidiknya. Keheningan Baskara terlalu lama. Di kursi karyawan di belakang, beberapa orang mulai menyadari ada yang tidak beres. "Ada apa?" bisik seseorang. Tidak ada yang menjawab. Aku duduk di barisan terdepan. Punggungku tetap lurus, tapi saraf di dalam diriku menegang sepenuhnya. Ini dia. Aku sudah tahu sejak awal. Baskara bukan tipe orang yang puas hanya dengan mempermalukanku secara pribadi. Dengan arogansi dan kepercayaan diri setinggi itu, ia ingin mengumumkan pengkhianatannya sebagai pilihan pribadinya, mendeklarasikan tindakannya yang menyakitkan dari atas tahta. Dia tidak sedang lepas kendali. Dia sedang berusaha membuatku tunduk. Pemegang saham di sebelahku tak tahan lagi dan berbisik, "Ibu Anindita, Pak Presdir." Aku tidak menatapnya. Hanya menjawab singkat, "Kita dengarkan saja." Dua kata itu lebih dingin dari pendingin ruangan ini. Aku membiarkan ponselku di pangkuan dengan layar menghadap ke bawah. Dengan ibu jari, aku menekan tombol samping. Layarnya tidak menyala, tapi di dalam kegelapan itu, sebuah halaman yang sudah kusiapkan menunggu dalam diam. Aku tidak datang tanpa persiapan. Sejak aku duduk di ruangan ini, aku tidak berniat hanya menjadi seorang istri presiden direktur. Jika Baskara benar-benar ingin merobek topeng kesopanan di panggung ini, maka ia seharusnya sudah siap dengan apa yang menantinya. Yang akan hancur bukan hanya reputasiku, tapi juga citra yang telah ia bangun dengan tangannya sendiri. Lampu panggung menyilaukan. Baskara akhirnya bergerak. Ia mengambil mikrofon, dan dengan tangan satunya, ia menyingkirkan map laporan yang menjadi simbol acara yang teratur itu. Gerakan itu membuat wajah pembawa acara berubah. Di barisan media, beberapa orang dengan cepat menyesuaikan posisi kamera. Lampu-lampu merah menyala bergerombol. Seperti mata binatang buas yang kelaparan. Direksi, komisaris, pemegang saham, karyawan, media semua mata tertuju padanya, dan padaku. Semua orang menunggu. Menunggu pria yang berdiri di pusat kekuasaan ini mengatakan sesuatu yang menyimpang dari skenario. Aku tetap duduk, tanpa secuil pun kegelisahan di wajahku. Kemarahan bergolak di dalam dada, tapi aku memadatkannya satu persatu menjadi bilah pedang yang tajam. Tidak akan berteriak. Tidak akan menuntut. Tidak akan menghentikan. Aku hanya akan menunggu dia membuka mulutnya. Menunggu dia menyerahkan pedang itu.
Dan aku akan menunjukkan pada semua orang, siapa sebenarnya yang merobek topeng kesopanan itu. Baskara menatapku dari atas. Matanya dingin, jengkel, dan dipenuhi keyakinan yang kejam. Lalu, ia membuka mulutnya ke seluruh hadirin. Suaranya, yang diperkuat oleh sistem audio, menjangkau setiap sudut ruangan. Hari ini, ada satu hal pribadi yang ingin saya sampaikan. Udara di dalam ruangan seolah membeku oleh satu kalimat itu. Senyum profesional pembawa acara kaku, jari-jarinya yang memegang kartu acara menegang. Staf di belakang panggung saling berpandangan, salah satunya secara naluriah menoleh ke arah operator audio. Wajah para direksi di barisan depan adalah yang pertama berubah. RUPS tahunan. Dihadiri media. Kamera masih merekam. Audio tidak dimatikan. Satu kata pun yang menyimpang dari skenario berpotensi menjadi bencana yang tak terbatas. Apalagi ini adalah hal pribadi yang diucapkan oleh Baskara sendiri. Baskara seolah tidak melihat perubahan ini. Ia menatap mikrofon, sudut bibirnya sedikit terangkat. Seperti seseorang yang akhirnya melepaskan kesabaran, atau mungkin seperti seseorang yang telah lama menunggu saat ini. Hal ini tidak ada hubungannya dengan operasional perusahaan. Suaranya datar, bahkan bisa dibilang tenang. Tapi ini menyangkut pilihan hidup saya. Ruangan mulai bergemuruh. Ada yang memperbaiki posisi duduk, ada yang meraih ponsel, ada yang melirik ke arah barisan media. Para jurnalis bereaksi paling cepat. Kamera yang tadinya mengarah ke panggung secara serempak melakukan zoom. Lampu-lampu merah menyala padat. Seperti binatang buas yang mencium bau darah. Pembawa acara maju setengah langkah dan merendahkan suaranya. Bapak Presdir, sesuai jadwal, selanjutnya adalah kata penutup. Baskara tidak memandangnya. Ia hanya mengangkat satu tangan pelan. Gerakan seseorang yang terbiasa memberi perintah. Pembawa acara itu terdiam. Ada hal yang tidak ingin saya sembunyikan lagi, kata Baskara. Begitu kalimat itu diucapkan, barisan depan menjadi semakin hening. Aku tetap duduk. Punggung tegak. Ponsel di pangkuan dengan layar menghadap ke bawah. Aku tidak mengangkat tangan, tidak menunduk, hanya menatap pria di atas panggung. Dia akhirnya mengatakannya. Tanpa basa-basi, tanpa tedeng aling-aling, bahkan dengan nada deklarasi publik. Seorang direktur di sebelahku berbisik dengan amarah tertahan. Pak Presdir, ini forum RUPS. Baskara mendengarnya. Ia melirik orang itu sekilas. Tatapan arogan yang membungkam. Saya tahu, katanya. Justru karena ini forum RUPS, karena semua orang ada di sini, saya ingin mengatakannya dengan jelas. Seseorang menahan napas. Ini bukan lagi penyimpangan dari jadwal. Ini adalah upaya terang-terangan untuk mengubah RUPS tahunan perusahaan menjadi pengadilan pribadinya. Siapa yang akan dihakimi? Semua mata, seolah dikomando, tertuju padaku. Istrinya. Yang duduk di barisan terdepan. Anggun, sopan, pendiam. Ditempatkan sebagai bagian paling stabil dalam citra perusahaan. Dan sekarang, Baskara dengan tangannya sendiri mendorongnya ke pusat perhatian. Aku merasakan tatapan-tatapan itu. Terkejut, kasihan, penasaran, ingin menonton. Menusuk seperti ribuan jarum halus. Aku tidak akan lari. Bahkan tidak akan menghilangkan senyum tipis di bibirku. Di barisan belakang, seseorang berbisik. Hal pribadi apa, ya, jangan-jangan. Kamera masih merekam. Tapi Bu Anindita masih di situ. Kalimat terakhir itu sangat pelan, tapi seolah diperbesar oleh mikrofon dan menusuk telinga semua orang. Baskara juga mendengarnya. Ia menggenggam mikrofon, dan tatapannya akhirnya jatuh lurus ke arahku, melintasi jarak antara panggung dan barisan depan. Tidak ada permintaan maaf di matanya. Yang ada hanyalah ketenangan yang seolah berkata, aku sudah menentukan akhir cerita ini untukmu. Kamu hanya perlu duduk di situ dan menerima semuanya. Tadi malam, Baskara memulai, saya menjalin hubungan dengan sekretaris baru saya, Maya Sari. Ruangan itu meledak. Bukan ledakan suara sungguhan. Ilusi dari semua reaksi tertahan yang meletus bersamaan. Pemegang saham di barisan depan sontak menoleh, wajah para direksi sudah lebih dari pucat. Di kursi karyawan, banyak yang saling berpandangan, tak percaya dengan apa yang mereka dengar. Para jurnalis justru tetap tenang. Ada yang cepat-cepat mengoperasikan peralatan, ada yang memperbaiki earpiece, ada yang memberi isyarat kepada rekan hanya dengan gerakan bibir. Jangan berhenti merekam. Di belakang panggung, seorang staf menghampiri operator audio, berbisik dengan suara tertahan. Matikan mikrofon utama. Operator itu berkeringat dingin. Sudah masuk live feed, Pak. Feed independen dari media juga sudah jalan. Kalau dimatikan sekarang,
sudah terlambat. Kalau begitu kecilkan volumenya. Kalau dikecilkan sekarang, malah akan lebih menarik perhatian. Kekacauan menyebar dalam bisikan di sudut-sudut ruangan. Tapi di tengah panggung, Baskara tetap berdiri tegak. Dia tampak puas dengan kehebohan ini. Ya, kepuasan yang nyaris gila terlukis di antara alisnya. Dia tidak sedang menyesal, tidak sedang menjelaskan. Dia seolah sedang mendeklarasikan kemenangan. Saya memberikan keperawanan saya padanya. Kalimat ini lebih vulgar dan lebih menusuk dari yang pertama. Ruangan itu benar-benar kehilangan kendali. Terdengar bunyi gedebuk saat dokumen jatuh dari tangan seseorang. Ada yang menutup mulut tak percaya. Seorang karyawan mengumpat pelan, dan langsung dibungkam oleh orang di sebelahnya. Apa dia gila? Ini Rupes, bukan acara gosip. Bu Anindita masih duduk di sana. Mayasari itu siapa? Sekretaris baru? Kapan masuknya? Ini namanya perselingkuhan, kan? Diskusi menyebar seperti api di atas kertas, dari barisan depan hingga belakang. Semakin coba diredam, semakin kacau. Semakin kacau. Semakin keras. Pembawa acara akhirnya meninggalkan kesopanannya dan menghampiri Baskara. Suaranya bergetar. Bapak Presdir. Media masih merekam. Pembicaraan ini tidak pantas untuk saat ini. Baskara menoleh. Apanya yang tidak pantas? Pembawa acara itu kehabisan kata-kata. Baskara tertawa sinis. Suara tawa itu terdengar melalui mikrofon. Ringan, tapi menusuk sampai ke tulang. Saya hanya jujur pada hati saya sendiri. Dengan satu kalimat itu, bahkan para direksi yang biasanya pandai menenangkan situasi pun terdiam. Jujur pada hati sendiri. Kata-kata yang begitu indah. Cukup indah untuk menutupi pengkhianatan, penghinaan, dan perbuatan tak bermoral. Seolah dengan dua kata-kata hati, orang yang disakiti harusnya diam, sopan, bahkan bertepuk tangan dan memberi selamat. Aku mendengarnya. Dan suhu terakhir di mataku perlahan lenyap. Aku tidak gemetar karena marah. Justru anehnya, kepalaku menjadi sangat jernih. Saat Baskara berkata jujur pada hati saya sendiri, sesuatu di dalam diriku berubah. Kemarahan itu tidak hilang. Ia hanya berubah bentuk. Dari gumpalan panas menjadi sebilah pedang dingin. Kamera-kamera media akhirnya dengan jelas mengarah padaku. Lensa tele membidik wajahku. Mencari setetes air mata, getaran di bibir, reaksi sekecil apapun yang bisa menjadi bahan berita utama yang eksplosif. Mereka pasti tidak mendapatkan apa-apa. Aku hanya duduk diam. Tangan di atas pangkuan, jari-jariku pucat, posturku stabil. Aku tidak menunduk untuk lari, tidak menutup wajah karena malu. Saat kamera mendekat, aku perlahan mengangkat mata dan menatap Baskara di atas panggung. Tatapan itu terlalu tenang. Bukan tatapan seorang istri yang perselingkuhan suaminya baru saja diungkap di depan umum. Melainkan tatapan seorang hakim yang menyaksikan terdakwa menyerahkan bukti kejahatannya sendiri. Baskara menerima tatapanku, keningnya sedikit berkerut, tapi ia segera menekan rasa tidak nyamannya. Dia pasti mengira aku hanya berpura-pura kuat. Maka, ia melanjutkan. Saya tahu pembicaraan ini akan mengejutkan banyak pihak di sini hari ini. Baskara kembali menghadap ke seluruh hadirin, suaranya kini mengandung emosi yang lebih dalam. Tapi dalam hidup, ada saatnya kita tiba di satu titik di mana kita bisa melihat dengan jelas apa yang sebenarnya kita inginkan. Tidak ada lagi tepuk tangan di ruangan itu. Hanya gumaman tertahan dan suara mesin-mesin perekam. Baskara seolah tidak mendengarnya. Maya berbeda, katanya. Dia muda, tulus, dan jujur. Dia tidak mendekati saya karena jabatan Presiden Direktur Grup Aditama. Yang dia lihat adalah saya sebagai seorang manusia. Wajah para direksi di barisan depan menjadi sangat muram. Semua orang tahu kepada siapa kalimat itu ditujukan. Dia tidak sedang memuji Maya. Dia sedang menginjak-injakku. Muda, tulus, dan jujur. Lalu, apa artinya istri sah yang duduk di barisan terdepan? Tidak muda, tidak tulus, tidak jujur. Ini bukan lagi pengakuan selingkuh. Ini adalah aksi menelanjangi martabat seorang istri di depan umum untuk dijadikan pijakan bagi perempuan lain. Di barisan karyawan, tatapan kasihan mulai bercampur di mata mereka yang melihatku. Ada yang berbisik. Keterlaluan. Bu Anindita tidak bicara sepatah kata pun dari tadi. Kalau aku jadi dia, sudah kutampar dari tadi. Tepat setelah kalimat terakhir itu, orang di sebelahnya buru-buru menarik lengannya. Pelankan suaramu. Tapi sekecil apapun, kehinaan di ruangan ini tak bisa disembunyikan. Baskara, setelah sampai sejauh ini, sepertinya akhirnya menemukan ritme yang ia inginkan.
Ia sedikit mencondongkan tubuh, cahaya lampu menimpa wajahnya, menonjolkan rahangnya yang tegas. Seolah ia adalah pahlawan tragis yang siap melawan dunia demi cinta. Dialah yang mengajarkan saya, suaranya terdengar penuh perasaan, apa artinya hati yang benar-benar tergerak. Saat kalimat itu jatuh, ujung jariku akhirnya bergerak. Bukan gemetar. Aku menekan tombol samping ponselku. Layarnya masih belum menyala. Tapi untuk sesaat, layar hitam di pangkuanku terasa seperti sumur yang sunyi, dan di dasarnya, semua hal yang belum terungkap tertidur. Aku menatap Baskara. Hati yang tergerak. Dia mengubah pengkhianatan menjadi hati yang tergerak, mengubah penghinaan menjadi keberanian, menginjak-injak tanggung jawab pernikahan seperti debu di bawah kakinya, dan masih ingin seluruh ruangan ini menjadi saksi atas pembenaran dirinya. Sayang sekali. Jika saja dia tahu, setiap kata tambahan yang ia ucapkan saat ini hanya akan membuat babak selanjutnya menjadi lebih menyakitkan baginya, dia tidak akan terburu-buru bersandiwara seperti ini. Senyum yang sangat tipis muncul di bibirku. Tidak hangat, tidak marah. Sangat ringan. Tapi direktur di sebelahku yang terus mengamatiku, melihat senyum itu dan jantungnya tanpa alasan berdebar kencang. Ia merendahkan suaranya dan bertanya mencoba-coba, "Ibu Anindita." Aku tidak menoleh. Hanya berkata dengan suara ringan, "Biarkan saja dia bicara." 4 kata. Tenang, nyaris merdu. Direktur itu membeku. Dari 4 kata itu, tidak ada sedikit pun tanda-tanda kehancuran. Yang terdengar justru keyakinan yang aneh. Pedang itu sudah terhunus dari sarungnya. Hanya saja belum ditebaskan. Di atas panggung, Baskara masih melanjutkan. "Saya akui. Pernikahan saya selama ini hanya untuk menjaga citra di mata orang luar." Ia berhenti sejenak, tatapannya kembali jatuh padaku. Tapi citra bukanlah cinta, dan tanggung jawab tidak seharusnya menjadi belenggu seumur hidup. Dengan kalimat itu, barisan depan akhirnya tidak tahan lagi. Salah satu direksi setengah berdiri dengan geram, lalu menahan diri di detik terakhir, mengertakkan gigi dan berkata dengan suara rendah, "Pak Presdir, sudah cukup." Mata Baskara mendingin. "Saya akan menyelesaikannya. Ini bukan wawancara pribadi Anda. Saya akan menyelesaikannya." Ulang Baskara. Suaranya, yang diperkuat oleh sistem audio, terdengar jelas dan menekan bantahan dari barisan depan. Direktur itu duduk kembali dengan wajah kaku seperti besi, sadar akan adanya kamera. Pemandangan ini lebih buruk dari kecelakaan teknis manapun. Baskara jelas tidak menganggap ini sebagai kecelakaan. Ia justru tampak lega, seolah akhirnya bisa merobek topeng yang membosankan. "Sudah lama saya hidup sesuai ekspektasi orang lain," katanya. "Penerus yang baik, presiden direktur yang baik, suami yang baik. Tapi setelah bertemu Maya, saya baru sadar. Ada orang yang bisa membuatmu ingin memilih kembali jalan hidupmu." Sampai di sini, seringai dingin melintas di mataku. Memilih kembali jalan hidup. Terdengar indah. Memilih kembali versinya adalah membawa orang lain masuk saat pernikahan belum berakhir. Memilih kembali versinya adalah mempermalukan istri di bawah tatapan ribuan orang di acara tahunan perusahaan. Memilih kembali versinya adalah menghancurkan kepercayaan publik yang dibangun perusahaan selama bertahun-tahun di depan seluruh karyawan dan pemegang saham. Dan dia masih merasa dirinya pahlawan. Barisan media sudah dalam kondisi euforia. Para jurnalis berbisik cepat. "Bagian ini jangan dipotong. Ambil gambar Bu Anindita. Ambil reaksinya. Kenapa dia tidak menangis sama sekali?" Justru itu yang menarik. Kamera kembali menekanku. Kali ini, aku tidak menghindar. Aku justru sedikit memiringkan wajah, membiarkan lensa menangkapku lebih jelas. Mata yang jernih, tenang, warna bibir yang kalem. Tidak ada secuil pun kehancuran. Seperti satu-satunya pohon yang tidak tumbang di tengah badai. Di tengah ruangan yang tegang, seseorang menahan napas. Baskara juga melihat reaksiku. Dia seharusnya melihat air mata. Setidaknya kegelisahan. Tapi tidak ada. Semakin aku tenang, semakin sesuatu di dalam hatinya terasa tergores. Tidak dalam, tapi mengganggu. Maka, kata-katanya menjadi lebih dingin. "Anindita." Untuk pertama kalinya, ia memanggil namaku di depan semua orang. "Aku tahu ini tidak adil untukmu. Tapi perasaan tidak bisa dipaksakan. Aku tidak ingin terus-menerus membohongi semua orang dengan pernikahan tanpa kehangatan ini." Tatapan seluruh ruangan kembali jatuh padaku. Panggilan Anindita itu, dengan kelembutannya, terasa begitu kejam. Dia menempatkan dirinya sebagai orang yang jujur, dan menempatkanku sebagai orang lama yang menghalangi cinta sejati. Seolah akulah yang tidak mau melepaskannya.
Aku akhirnya mengangkat tanganku. Seluruh ruangan hening seketika. Semua orang mengira aku akan mengambil tisu, menutup wajah, atau berdiri dan pergi. Tapi aku hanya merapikan ujung lengan bajuku dengan perlahan. Ujung lengan berwarna gading itu tidak kusut sedikit pun. Tapi aku merapikannya dengan sangat teliti. Seperti merapikan kostum sebelum naik panggung. Lalu, aku meletakkan tanganku kembali ke pangkuan. Ponsel itu masih di sana, layar menghadap ke bawah. Gerakan itu sangat ringan. Tapi beberapa orang di dekatku merasakan jantung mereka menegang tanpa alasan. Pembawa acara menatapku, lalu menatap Baskara. Keringat sudah membasahi pelipisnya. Wajah Baskara akhirnya menunjukkan sedikit keraguan. Tapi ia sudah sampai sejauh ini. Tidak mungkin berhenti. Atau mungkin tidak ingin berhenti. Dia butuh deklarasi publik ini. Dia perlu semua orang tahu bahwa dia tidak berkhianat, melainkan mengejar cinta sejati. Bahwa dia tidak memalukan, melainkan berani. Bahwa dia tidak mempermalukan Anindita, melainkan mengakhiri sebuah kesalahan. Saya mengatakan ini hari ini bukan untuk menyakiti siapapun, lanjut Baskara. Saya hanya ingin jujur pada diri saya sendiri mulai saat ini. Jujur pada semua orang yang peduli pada saya. Ketika kalimat itu selesai, ruangan hening sejenak, bukan karena terharu, tapi karena terperangah oleh kekonyolannya. Seorang pria beristri, di acara tahunan perusahaannya, mengakui hubungan dengan sekretarisnya dan menghiasi dirinya dengan kata jujur. Ini sudah di luar nalar orang biasa. Setelah mendengarnya, aku akhirnya tertawa kecil. Tidak keras. Tapi karena aku duduk di barisan depan, tidak jauh dari mikrofon utama, tawa itu terdengar jelas di tengah keheningan. Direktur di sebelahku menoleh, matanya penuh keterkejutan. Baskara di atas panggung juga berhenti. Kamera-kamera media serempak mengarah ke sini. Tapi aku tidak langsung bicara. Aku hanya menatap Baskara. Mataku dingin dan jernih seperti bilah pedang setelah dibersihkan salju. Untuk sesaat, kecemasan yang sangat tipis muncul di hati Baskara. Dia akhirnya sadar. Anindita, dari awal sampai akhir, tidak terusik olehnya. Tidak ada mata memerah, tidak ada tuntutan, tidak ada satu kata pun yang tidak perlu. Dia telah menunggu. Menunggu Baskara selesai mengatakan semua hal yang seharusnya tidak ia katakan. Menunggu Baskara mendorong dirinya sendiri ke bawah sorotan lampu paling terang. Menunggu panggung penghinaan ini menjadi awal dari pengadilan yang lain. Gemuruh di ruangan mulai mereda. Ribuan pasang mata bolak-balik antara Baskara dan aku. Semua orang menunggu kehancuranku. Menunggu aku menangis, histeris. Menunggu Rups tahunan ini berubah total menjadi skandal yang memalukan. Tapi aku hanya duduk di sana. Dengan ketenangan yang membuat orang merinding. Ujung jariku menyentuh tepi ponsel. Seolah baru saja memastikan sesuatu. Lalu aku mengangkat wajah, menghadap kamera-kamera di depanku. Tidak ada air mata di mataku. Yang ada hanyalah sorot dingin yang nyaris terang. Ibu Anindita, direktur di sebelahku kembali bersuara. Bukan lagi dengan nada menyelidik. Hanya tersisa kehati-hatian. Apakah ibu ingin ke ruang istirahat? Kalimat itu membuat lubang kecil di keheningan yang mencekam. Beberapa orang di dekatnya mendengarnya. Mereka tidak berani menoleh, tapi ada rasa ingin tahu, canggung, dan kegembiraan yang tak bisa disembunyikan. Seperti penonton yang menantikan drama kehancuran. Aku tidak langsung menjawab. Aku mengangkat ponsel dari pangkuanku. Ujung jariku mengusap tepiannya. Layarnya menyala sesaat. Terlalu singkat, orang-orang di sekitar hanya melihat kilatan cahaya putih dingin, tapi tidak sempat melihat isinya. Aku segera mematikannya. Layar hitam itu kembali diam. Seperti pintu yang tertutup. Melihat gerakan itu, jantung direktur itu berdebar. Aku mengangkat mata. Suaraku sangat ringan. Tidak perlu. Direktur itu mengerutkan kening. Tapi situasi sekarang. Biarkan saja dia bicara. Lagi-lagi 4 kata yang sama. Lebih hening dari sebelumnya, lebih dingin dari sebelumnya. Direktur itu menelan kata-katanya. Jakunnya bergerak, dan akhirnya ia duduk kembali dengan wajah masam. Orang-orang di sekitarnya menjadi semakin cemas mendengar satu kalimat ini. Dia terlalu tenang. Seorang istri yang perselingkuhan suaminya diakui di depan umum, yang martabatnya diinjak-injak demi perempuan lain, bahkan tidak mau beranjak dari kursinya. Ini bukan kesabaran. Kesabaran mengandung kepedihan. Ada getaran. Ada kertakan gigi. Tapi aku tidak menunjukkan semua itu. Aku seolah sedang menunggu pertandingan yang hasilnya sudah kutulis.
Hanya menunggu lawan mengeluarkan semua kartu di tangannya, satu persatu. Bisik-bisik di barisan belakang tak tertahankan lagi. Kenapa dia masih bisa duduk di sana? Kalau aku sudah gila. Mungkin dia syok? Syok? Lihat wajahnya. Apa itu terlihat syok? Tadi dia bahkan tertawa. Lalu kenapa dia tidak bilang apa-apa? Tidak ada yang bisa menjawab. Karena semua orang terbiasa melihat perempuan hancur dalam situasi seperti ini. Menangis, berteriak, menuntut, menjambak. Setidaknya, berdiri dan pergi saja sudah cukup untuk memberikan 100 judul berita bagi media. Tapi aku tidak bergerak sesuai imajinasi mereka. Duduk di tempat paling terang, posturku tegak, setelan gadingku tampak begitu bersih di bawah sorotan lampu. Tanpa air mata, tanpa mata merah, tanpa teriakan lepas kendali. Orang-orang yang menantikan tontonan pasti merasakan kekecewaan yang tak terlukiskan. Jenderang perang ditabu dengan begitu kencang, tapi di atas panggung, tirai tak kunjung jatuh. Para jurnalis juga menyadari keanehan ini. Kamera mereka terbagi dua. Satu kubu terus mengikuti Baskara di panggung, menangkap ekspresi sombongnya. Kubu lain menempel padaku, mencoba menggali kegelisahan dari sela-sela mataku. Tapi semakin banyak mereka merekam, semakin mereka merasa drama ini aneh. Orang yang sedang ditatap tidak terlihat seperti orang yang sedang ditatap. Justru terlihat seperti orang yang sedang menatap seluruh ruangan. Di atas panggung, Baskara menggenggam mikrofon, matanya tertuju padaku. Menungguku buka suara. Menungguku lepas kendali, menunjukkan kelemahan, mengatakan sesuatu yang tidak pantas di tengah sorotan. Jika saja emosinya meledak, keretakan pernikahan ini bisa ia timpakan pada kebencian bertahun-tahun, pada kekakuan dan ketidakpengertian dari pihak Anindita. Tapi aku tidak melakukan apa-apa. Bahkan tidak ada tanda-tanda akan berdiri. Kejengkelan melintas di mata Baskara. Ia segera menutupinya lagi dengan ketenangan yang seolah sudah dilatih. Ia menghadap ke hadirin dan perlahan membuka mulut. Saya tahu kata-kata saya hari ini menempatkan Anindita di posisi yang sangat tidak nyaman. Beberapa orang di ruangan mengerutkan kening. Kata-kata itu terdengar seperti kepedulian. Tapi semua orang tahu, yang membuatnya tidak nyaman adalah dirinya sendiri. Baskara melanjutkan. Tapi saya percaya, Anindita akan mengerti. Satu kalimat yang ringan. Tapi sekali lagi mendorongku ke tiang penghakiman. Mengerti? Mengerti dia menjalin hubungan dengan sekretarisnya saat masih menikah? Mengerti dia mengumumkannya di acara tahunan perusahaan? Mengerti dia menghancurkan citra yang dijaga bertahun-tahun demi cinta sejatinya dan memintaku menyingkir? Wajah beberapa direksi di barisan depan menjadi sangat buruk. Seorang pemegang saham mengumpat pelan. Bodoh. Orang di sebelahnya buru-buru menarik lengannya. Ada media. Persetan dengan media. Waktu dia bicara tadi, apa dia peduli? Perdebatan kecil itu tidak meluas. Perhatian semua orang teralihkan oleh kegaduhan di barisan tengah belakang karyawan. Seseorang, dengan petunjuk nama yang baru saja diucapkan Baskara, menemukan Maya. Dia duduk di kursi agak ke pinggir di barisan tengah. Posisi yang seharusnya tidak mencolok. Tapi sejak Baskara menyebut namanya, ia tak bisa lagi bersembunyi. Tatapan orang-orang menyapu ke arahnya seperti air bah. Itu orangnya. Sekretarisnya? Muda, ya. Itu yang dibilang Pak Presdir tulus dan jujur? Tulus, ya. Sampai dibela mati-matian sama Pak Presdir. Kata dibela itu, meski sangat pelan, sampai ke telinga Maya. Ia menunduk, jari-jarinya meremas ujung roknya, bahunya membungkuk. Dari jauh, ia memang tampak polos. Muda, rapuh, bingung, terseret dalam badai penghakiman dan tak tahu harus berbuat apa. Tapi di balik matanya yang menunduk, ada kilau yang tak bisa disembunyikan. Dia sudah lama menunggu. Sejak hari pertama masuk ke ruang sekretaris Baskara, ia tahu apa yang ia inginkan. Bukan pekerjaan sekretaris. Bukan beberapa kata pujian. Ia ingin berdiri di tempat yang lebih tinggi. Ia ingin mendengar orang-orang yang dulu tak pernah meliriknya, menyebut namanya dengan nada yang rumit, bercampur iri dan kagum. Sekarang ia mendapatkannya. Baskara, di RUPS tahunan, di depan seluruh direksi, pemegang saham, karyawan, dan media, berkata, Maya berbeda. Berkat dia, aku tahu apa yang sebenarnya kuinginkan. Ini adalah pengakuan cinta di depan publik. Pengakuan status di depan publik. Meskipun situasinya memalukan, meskipun ada yang mencelanya, selama Baskara berdiri di depannya, ia adalah pihak yang terpilih. Anindita Kusumo yang duduk di barisan depan, yang dipermalukan di depan semua orang, hanyalah perempuan tua yang kalah. Berpikir begitu, sudut bibir Maya nyaris terangkat.
Ia buru-buru menunduk lebih dalam dan mengusap sudut matanya dengan ujung jari. Berakting malu, diperdebatkan, dan nyaris menangis. Seorang karyawan di sebelahnya melihat gerakan itu dan berbisik lebih pelan. Dia menangis. Menangis sekarang buat apa? Yang paling pantas menangiskan yang di depan. Tapi kalau sudah diumumkan begini sama Pak Presdir, tekanannya juga besar, kan? Tekanan besar kok pacaran sama suami orang? Maya mendengar kata-kata ini, hatinya bercampur antara kepuasan dan ketegangan. Sekarang bukan saatnya menunjukkan kemenangan. Semakin Anindita tegar, semakin ia harus terlihat lemah. Semakin Anindita tidak menangis, semakin ia harus menjadi korban yang tak berdaya di tengah badai. Pria lemah pada hal-hal seperti ini. Terutama Baskara. Di atas panggung, Baskara juga melihat ke arahnya. Melintasi lautan manusia, tatapannya jatuh tepat pada Maya. Penuh pembelaan, seolah mendeklarasikan kepemilikan, penuh keyakinan. Maya mengangkat wajah dan menatapnya. Sesaat, lalu buru-buru menunduk lagi. Terlihat takut, gemetar, penuh ketergantungan tanpa kata. Di sekitarnya, bisikan kembali terdengar. Pak Presdir benar-benar membelanya, ya. Kasihan Bu Anindita. Mau bagaimana lagi, Pak Presdir sudah mengumumkannya. Tapi ini kan sama saja mempermalukan istri sah. Kata-kata ini menyelinap di antara celah-celah kerumunan sampai ke barisan depan. Terpotong-potong, tapi cukup jelas. Aku mendengarnya. Aku tidak menoleh untuk melihat Maya. Tidak perlu. Aku bisa membayangkan ekspresi apa yang sedang ia pasang. Menunduk, mata memerah, menggigit bibir. Terlihat polos, tapi ingin semua orang tahu bahwa dialah yang dicintai. Trik yang sudah biasa. Murahan, tapi efektif. Karena Baskara menyukainya. Ujung jariku menyentuh tepi ponsel. Mengetuknya sekali dengan ringan. Seperti ketukan pertama sebelum hitungan mundur dimulai. Di atas panggung, Baskara menarik kembali pandangannya dari Maya dan kembali menghadap ke hadirin. Ia sepertinya sudah mendapatkan kembali ritmenya. Kegaduhan, keraguan, cibiran, ketidakpuasan baginya itu semua hanyalah gelombang sementara. Selama ia berdiri cukup tegak, selama Anindita tidak meledak di tempat ini, drama ini bisa dibingkai ulang oleh tim humas. Cinta, kejujuran, pilihan yang berani. Kata-kata yang begitu mudah digunakan. Dia sangat mengenal opini publik. Semakin keras orang mencela, semakin cepat mereka lupa. Setelah badai berlalu, ia akan tetap menjadi presiden direktur grup Aditama. Jika Anindita ingin menjaga citra terakhirnya, ia tidak punya pilihan selain bekerja sama dengannya. Membicarakan perceraian secara diam-diam. Menegosiasikan pembagian harta dengan tenang, menyembunyikan semua luka di balik pintu tertutup. Dia selalu seperti itu. Tahu diri, melihat gambaran besar, tidak suka mempermalukan diri di depan umum. Karena itulah ia berani melakukannya. Berani memilikinya. Berani mendorongnya ke depan semua orang. Berani menyebut nama Maya di bawah sorotan lampu. Baskara menekan kecemasan di dasar hatinya dengan pemikiran itu. Ia menggenggam mikrofon, suaranya menjadi lebih dalam. Selama bertahun-tahun, Tuani. Unia luar memiliki banyak imajinasi indah tentang pernikahan saya dan Anindita. Kami juga pernah berusaha mempertahankan citra itu. Tapi pernikahan bukan pajangan untuk dilihat orang. Seorang direktur di barisan depan memejamkan matanya erat-erat. Kata-katanya semakin tidak tertahankan. Direktur itu berbisik kepada staf di sebelahnya. Hubungi bagian hukum dan humas. Sekarang, staf itu mengangguk dengan wajah pucat dan hendak pergi. Saat itulah aku membuka mulut. Tidak perlu terburu-buru. Langkah staf itu terhenti. Direktur itu juga menoleh. Ibu Anindita, pandanganku masih tertuju pada panggung. Kalau dihentikan sekarang, sayang sekali, bukan? Sayang sekali. 4 kata itu tidak berat, tapi punggung direktur itu sedikit merinding. Ia akhirnya sadar. Aku bukan tidak berdaya. Aku sedang membiarkannya. Membiarkan Baskara memperbesar insiden ini. Membiarkannya meninggalkan setiap penghinaan di rekaman kamera. Membiarkannya membangun panggung yang semakin tinggi dengan tangannya sendiri. Semakin tinggi ia naik, semakin keras bunyinya saat ia jatuh. Direktur itu terdiam, tak bisa berkata-kata lagi. Ada warna baru yang rumit di matanya saat ia menatap Baskara di atas panggung. Baskara tidak menyadari perubahan di barisan depan ini. Atau mungkin sadar, tapi tidak peduli. Yang lebih ia pedulikan adalah, kenapa Anindita masih belum buka suara? Keheningan ini membuatnya tidak nyaman. Maka, ia menatapku dan melembutkan suaranya lagi. Nindita,
Kamu selalu rasional dan tahu diri. Bagaimanapun cara kita menyelesaikan masalah ini nanti, aku akan berusaha memberimu penghormatan yang layak. Penghormatan yang layak? Begitu kata-kata itu keluar, ruangan justru menjadi semakin hening. Terlambat. Setelah mempermalukannya di depan ribuan pasang mata dan ratusan kamera, bicara tentang penghormatan sama seperti menusukkan pisau, lalu bertanya apakah sakit. Aku akhirnya mengangkat mata sedikit. Tatapanku menembus cahaya lampu dan bertemu dengan Baskara. Dalam tatapan itu, tidak ada kesedihan. Tidak ada permohonan. Hanya konfirmasi yang nyaris dingin. Konfirmasi bahwa pria ini sudah busuk sampai ke tulang. Dan konfirmasi bahwa keraguan terakhir pun tidak perlu ada lagi. Melihat tatapanku, jari-jari Baskara sedikit menegang. Ia mengernyitkan dahi dan merendahkan suaranya sedikit. Aku harap kamu tidak menganggap ini sebagai penghinaan. Seseorang menahan napas. Bahkan para jurnalis pun menunjukkan ekspresi tak percaya. Kata-kata ini terlalu kurang ajar. Kurang ajar sampai-sampai orang yang merekamnya pun merasa konyol. Tapi aku justru tersenyum kecil. Bukan tawa singkat seperti tadi. Kali ini senyumnya lebih tipis, lebih stabil. Seolah baru saja mendengar kesaksian terakhir yang sudah lama ditunggu. Ibu Anindita, direktur di sebelahku kembali buka suara. Bukan lagi untuk membujukku. Ia secara naluriah merasa wanita ini akan melakukan sesuatu. Aku menunduk, menatap ponsel di tanganku. Layar hitamnya memantulkan wajahku. Tenang, jernih, tanpa secuil pun kerapuhan. Jari-jari yang menahan ponsel itu mengendur, lalu kembali mengepal. Layarnya masih belum menyala. Tapi aku tahu apa yang ada di dalamnya. Rekaman CCTV koridor hotel. Pesan-pesan provokatif yang dikirim Maya tengah malam. Catatan pengeluaran tidak wajar melalui ruang sekretaris Baskara. Dan dokumen proyek yang ia kira sudah berhasil ia lenyapkan. Setiap butirnya cukup untuk membuat kata hatinya menjadi lelucon. Setiap butirnya cukup untuk menghancurkan citra tulus dan jujur yang dirangkai dengan hati-hati oleh Maya. Hanya saja, masih kurang sedikit. Aku sedang menunggu Baskara melengkapi kepingan terakhir dengan tangannya sendiri. Aku mengangkat wajah dan menatap panggung. Pak Presdir. Direktur itu akhirnya tak tahan lagi, suaranya dingin dan kaku. Segera akhiri pernyataan Anda. RUPS perusahaan bukan tempat Anda menyelesaikan masalah pribadi. Mata Baskara menggelap. Saya bilang, saya akan menyelesaikannya. Anda sudah bicara lebih dari cukup. Cukup atau tidak, bukan Anda yang menentukan. Kata-kata yang jelas-jelas mengandung ancaman ini, melalui mikrofon, sampai ke seluruh ruangan. Ekspresi beberapa pemegang saham yang tadinya cemas langsung berubah. Grup Aditama bukan milik Baskara seorang. Sekalipun ia presiden direktur, tidak bisa dibenarkan ia meremehkan direksi, pemegang saham, dan citra perusahaan di forum publik seperti ini. Baskara sepertinya juga sadar kata-katanya agak keterlaluan. Tapi ia tidak menariknya kembali. Sudah sampai sejauh ini. Mundur selangkah berarti mengakui ia kehilangan kendali. Ia tidak akan mundur. Maya, dari barisan tengah belakang, menatap panggung. Jantungnya berdebar kencang. Gembira, tapi juga cemas. Situasi ini menjadi lebih besar dari yang ia bayangkan. Tapi selama Baskara tidak menyerah, selama Anindita tetap diam, pada akhirnya ialah yang akan menang. Ia menunduk. Ambisi di matanya tersembunyi di balik bayangan bulu matanya. Ia tidak mau lagi menjadi sekretaris. Mulai hari ini, semua orang akan mengingat namanya. Maya Sari. Wanita yang dipilih secara terbuka oleh Baskara Aditama. Pikiran ini membakarnya seperti api, membuatnya tak sabar menantikan apapun yang akan terjadi selanjutnya. Baskara juga menunggu. Menunggu Anindita akhirnya menyadari situasi. Menunggu konfrontasi publik ini menjadi titik awal kehidupan barunya. Besok, semua orang akan membicarakan keberaniannya, bukan pengkhianatannya. Ia menggenggam mikrofon lebih erat, menatap Anindita, dan akhirnya melontarkan satu kalimat yang lebih berat. Kalau kamu butuh penjelasan, aku akan berikan. Tapi aku mau kamu tahu. Maya tidak bersalah. Ruangan benar-benar hening. Bahkan bisikan terakhir pun terputus seolah ada yang mencekik leher semua orang. Bulu mataku bergerak. Aku telah menunggu. Dia tidak hanya mengakui perselingkuhan, tidak hanya merendahkan pernikahan di depan umum, tapi juga secara pribadi memberikan pembebasan bagi Maya, dan mencoba melimpahkan semua tanggung jawab dan luka pada alasan perasaan tidak bisa dipaksakan. Betapa sempurna. Betapa indah. Dan betapa pantas untuk dihancurkan dengan semua bukti yang ada. Aku perlahan membalikkan ponselku.
Layarnya kini menghadap ke atas. Gerakan ini tidak besar, tapi beberapa orang di barisan depan melihatnya. Napas seorang direktur tertahan sejenak. Kamera media juga dengan sensitif menangkap perubahan di tanganku dan dengan cepat melakukan zoom. Aku tidak langsung membuka kuncinya. Aku mengangkat mata, menatap pria di tengah panggung yang masih mengira ia menguasai segalanya. Cahaya lampu menimpa Bhaskara. Terang, menyilaukan. Seperti panggung tinggi yang tidak sadar fondasinya sudah retak. Aku tetap duduk, tanpa riak di mataku. Momen ini pantas untuk ditunggu. Semua kepalsuan, keserakahan, arogansi, dan niat jahat telah berdiri di tempat paling terang. Ah, tinggal dijangkau saja. Direktur di sebelahku berbisik dengan suara sangat rendah, penuh ketegangan yang tak bisa disembunyikan. Ibu Anindita, apa yang akan ibu lakukan? Aku tidak menatapnya. Ujung jariku jatuh ke tombol samping ponsel, menekannya sekali dengan lembut. Layarnya menyala. Cahaya putih dingin terpantul di mataku. Setajam salju. Aku mengangkat tangan, memberi isyarat kepada staf terdekat untuk memberikan mikrofon cadangan. Suaraku datar dan jelas. Kalau Bapak Bhaskara sudah selesai bicara, sekarang giliran saya. Ketika mikrofon cadangan diserahkan ke telapak tanganku, tangan staf itu gemetar. Bukan karena mikrofonnya berat. Ia berdiri paling dekat dan ia melihat thumbnail file-file yang berjajar di layar ponselku. Gambar, video, dokumen pindaian berstempel, riwayat percakapan dengan penanda waktu. Ia mengalihkan pandangan, dan begitu menyerahkan mikrofon, ia mundur. Seolah takut terseret badai yang tak boleh disentuh. Aku menggenggam mikrofon dan perlahan berdiri. Gerakanku stabil. Tidak ada getaran karena marah, tidak ada kelemahan karena dipermalukan. Ujung rok gadingku jatuh lurus, aku berdiri di tengah barisan depan. Tubuhku ramping, tapi pusat perhatian seluruh ruangan seketika berpindah. Semua lampu yang tadinya mengikuti panggung, kini seperti air bah mengarah padaku. Para direksi di barisan depan secara naluriah menahan napas. Bisik-bisik yang tadinya tak terkendali di kursi karyawan perlahan mereda. Beberapa orang yang mulutnya masih menganga, gosipnya tersangkut di tenggorokan. Di atas panggung, Bhaskara masih menggenggam mikrofon utama. Melihatku berdiri, alisnya sedikit bergerak. Akhirnya, hatinya bahkan merasa sedikit lega, nyaris meremehkan. Akhirnya tidak tahan juga. Secantik apapun ia berpura-pura, jika martabatnya dirobek di depan umum, ia tidak akan bisa terus diam. Ia pasti berdiri untuk menuntut, menuduh, meminta penjelasan. Aku sudah siap untuk semua itu. Selama ia menunjukkan emosi, selama suaranya bergetar, selama ia mengucapkan satu kalimat saja seperti, "Kenapa kamu bisa melakukan ini padaku?" Insiden publik ini bisa diarahkan menjadi drama rumah tangga. Ledakan emosi, akumulasi kebencian. Dengan begitu, ia akan tetap menjadi pihak yang jujur menghadapi perasaannya. Sisa-sisa keyakinan masih ada di sudut bibir Bhaskara. Aku mengangkat mata dan menatapnya. Aku tidak langsung bicara tentang bukti. Tidak menjelaskan kenapa aku berdiri. Aku hanya mendekatkan mikrofon ke bibirku, dan dengan suara jernih tanpa gangguan, aku berkata, "Bhaskara, sudah selesai bicara?" 6 kata. Tidak tinggi, tidak terburu-buru. Tapi seperti bilah pedang tipis yang meluncur di atas ruangan, udara yang tegang menjadi semakin kencang. Keyakinan di wajah Bhaskara membeku sejenak. Ia mengira kata pertamaku adalah tuntutan. "Kenapa? Apa kamu tidak merasa bersalah padaku?" Tapi yang kutanyakan adalah, sudah selesai bicara? Seperti seorang hakim yang memastikan pernyataan terdakwa sudah lengkap. Di atas panggung, pembawa acara berdiri kaku di samping, kartu acaranya sudah terlipat karena digenggam terlalu erat. Kepala bagian humas berdiri di pintu masuk lorong, wajahnya pucat pasi, tidak tahu harus mematikan layar atau terus membiarkan media merekam. Tapi situasi ini sudah di luar kendali mereka. Live feed utama masih berjalan. Peralatan independen media juga masih merekam. Puluhan kamera mengarah padaku. Setiap kata yang kuucapkan akan direkam oleh banyak perangkat secara bersamaan. Bhaskara melihat mikrofon di tanganku, nada bicaranya menjadi berat. "Nindita, kalau ada yang mau dibicarakan, kita bicarakan di rumah." "Di rumah?" Aku mengulangi kata-kata itu dengan ringan. Seolah mendengar lelucon paling konyol. Berdiri di antara barisan depan dan panggung, cahaya dari atas menyoroti setiap sudut wajahku. Tanpa air mata, tanpa kelemahan, yang ada hanyalah ketenangan sedingin bilah pedang. "Bhaskara, kamu, di rapat umum pemegang saham perusahaan, di depan seluruh direksi, komisaris, pemegang saham, karyawan, dan media, mengatakan kamu menjalin hubungan dengan sekretarismu,
Mengatakan kamu memberikan keperawananmu padanya. Mengatakan kamu akhirnya tahu apa yang sebenarnya kamu inginkan. Aku menatapnya. Suaraku tidak tinggi, tapi setiap katanya menusuk. Lalu sekarang, kamu bilang kita bicara di rumah? Ruangan perlahan menjadi hening. Seolah leher semua orang sedang dicekik. Alis Baskara menurun, kejengkelan di matanya akhirnya muncul. Anindita, jangan membuat keributan. Begitu dua kata itu keluar, terdengar suara orang menahan napas dari barisan belakang. Sampai sejauh ini, masih menganggap dialah yang membuat keributan? Aku tertawa. Tawa yang sangat tipis, bahkan bisa dibilang tenang. Tapi tawa yang membuat kulit kepala orang yang melihatnya merinding. Baiklah, aku mengangguk. Kalau kamu bilang aku membuat keributan, bagaimana kalau hari ini aku tunjukkan cara membuat keributan yang sebenarnya? Selesai bicara, aku menoleh ke arah meja operator audio. Tolong alihkan kendali layar utama ke saya. Meja operator sunyi senyap. Stafnya membeku, tidak ada yang berani bergerak. Wajah Baskara berubah drastis. Ia berkata dengan suara keras, siapa yang berani mengalihkannya? Seolah sudah menduganya, aku menunduk dan membuka kunci ponselku. Ibu jariku menyentuh layar sekali, membuka halaman file. Aku mengangkat wajah, tatapanku lurus jatuh pada seorang pemimpin redaksi di barisan depan media yang mengenakan kartu pers di dadanya. Bapak Santoso, suaraku datar. Tahun lalu, Indonesia Business Today milik Anda membuat laporan khusus tentang tata kelola perusahaan dan kepercayaan publik, bukan? Anda juga mewawancarai saya. Waktu itu Anda bilang, yang paling harus ditakuti bukanlah membuat kesalahan, tapi berbohong saat sudah membuat kesalahan. Pemimpin redaksi yang disebut namanya itu, sontak menegakkan tubuhnya. Aku menatapnya, senyum di bibirku semakin tipis. Hari ini, ada banyak rekan media di sini. Apakah layar dialihkan atau tidak, sebenarnya tidak masalah. Aku mengangkat ponsel di tanganku. Apa yang ada di sini, cukup dengan menekan satu tombol kirim. Dalam waktu 30 detik akan sampai di kotak masuk seluruh media di Jakarta, di kotak masuk Dewan Direksi dan Komisaris Grup, dan di email kantor semua orang yang hadir di sini. Lalu, tatapanku perlahan menyapu seluruh ruangan, dan akhirnya kembali ke wajah Baskara. Mana yang lebih baik citranya? Saya tunjukkan di sini, atau semua orang mengunduhnya nanti setelah pulang? Kata-kata itu jatuh seperti petir di dalam ruangan. Di barisan direksi, seseorang sontak mengangkat wajah. Ekspresi para anggota dewan akhirnya berubah dari kaget menjadi waspada. Awalnya mereka mengira ini hanya pertengkaran suami istri. Tapi sekarang, sepertinya tidak, ada sesuatu di tanganku. Dan bukan sesuatu yang sepele. Wajah Baskara akhirnya berubah. Anindita Kusumo, suaranya rendah seperti diselimuti es. Apa kamu sadar apa yang kamu lakukan? Tentu saja, aku menatapnya. Aku hanya sedang meluruskan kepercayaan publik yang baru saja kamu bicarakan. Aku tidak lagi menatapnya. Aku berkata kepada pembawa acara. Ini kan RUPS perusahaan, jadi biarkan semua orang di perusahaan ini mendengar. Apa sebenarnya cinta sejati yang dimaksud oleh Bapak Baskara? Jakun pembawa acara itu bergerak. Ia secara naluriah melihat ke arah Dewan Komisaris. Komisaris utama yang duduk paling tengah, dengan wajah masam, akhirnya buka suara. Alihkan. Satu kata. Tidak berat, tapi seperti keputusan final. Operator audio buru-buru bergerak, dan detik berikutnya, layar raksasa menjadi hitam. Halaman strategi masa depan dan tanggung jawab sosial Baskara tiba-tiba lenyap. Seluruh ruangan menahan napas. Baskara maju selangkah. Hampir secara naluriah, ingin turun dari panggung dan merebut kendali. Tapi komisaris itu berkata dengan suara dingin. Presiden Direktur Baskara, jika Anda bisa membicarakan hal pribadi di sini, kenapa Ibu Anindita tidak bisa? Langkahnya terhenti. Layar raksasa menyala. Yang pertama muncul bukanlah riwayat percakapan atau bukti transfer. Itu adalah rekaman CCTV koridor. Waktu 23,47. Lokasi Hotel Fairmont. Lantai 26. Gambarnya jernih. Baskara keluar dari sebuah suite. Kerah kemejanya sedikit berantakan. Di belakangnya, menyusul Maya. Ia menunduk, merapikan dasi Baskara. Gerakannya begitu luas, seolah sudah sering melakukannya. Begitu gambar itu muncul, ruangan meledak. Itu kan sekretarisnya. Hotel Fairmont? Itu bukan tadi malam kan? Lihat tanggalnya, setengah bulan yang lalu. Di barisan tengah belakang, wajah Maya seketika pucat pasi. Jari-jarinya meremas ujung roknya sekuat tenaga. Mata Baskara menggelap total. Matikan.
Tidak ada yang bergerak. Aku berdiri tegak, suaraku tetap datar. Baskara, tadi Anda bilang Anda bersama Maya tadi malam, bukan? Aku menatap layar. Tapi Anda berdua bersama bukan hanya tadi malam. Tanggal 15 bulan lalu. Tanggal 3 bulan sebelumnya. Tanggal 27 2 bulan sebelumnya. Seiring kata-kataku, layar berturut-turut menampilkan 3 screenshot dari depan hotel. Waktu berbeda, hotel berbeda, 2 orang yang sama. Setiap gambar semakin jelas. Gambar terakhir adalah di parkir bawah tanah. Maya duduk di kursi penumpang, menengadah dan menciumnya. Baskara dengan satu tangan menahan tengkuknya, seolah tidak ada orang di sekitar. Sekarang, bahkan orang yang paling pandai berpura-pura tuli pun tak bisa lagi berkelit. Dari kursi karyawan, umpatan rendah terdengar serempak. Bukan cuma sekali, ini bukan cinta sesaat. Ini perselingkuhan yang sudah lama. Tadi dia bilang jujur. Menjijikkan. Barisan media sudah dalam kondisi euforia, suara jepretan kamera tak henti-hentinya. Baskara berdiri di bawah sorotan lampu, wajahnya begitu muram, seolah bisa meneteskan air. Tapi tatapan seluruh ruangan menusuknya seperti bilah pedang, ia bahkan tak bisa mundur. Tapi aku belum berhenti. Aku mengangkat tangan, beralih ke halaman berikutnya. Kali ini, riwayat percakapan. Bukan obrolan mesra yang ambigu. Percakapan pribadi di luar grup kantor. Ikon Maya adalah awan merah muda yang imut, pesan-pesannya muncul satu persatu. Istrimu ada juga, ya? Kalau begitu lebih baik aku tidak naik mobilmu? Dia di kursi belakang, aku di kursi penumpang. Lebih seru, kan? Haha. Orang itu kan penurut sekali. Sampai mati juga tidak akan berani melawanmu, kan? Tenang saja. Waktu rups nanti, dia pasti akan diam dan menjaga citranya saja. Pesan terakhir dikirim kemarin pukul 01.07 dini hari. Pak Presdir, besok benar-benar mau diumumkan? Aku tidak mau jadi sekretaris selamanya. Ruangan hening selama 1 detik. Lalu meledak dalam kebingungan. Drama hari ini bukan ledakan emosi spontan. Ini sudah direncanakan. Maya bukan bunga kecil polos yang dicintai. Ia sepenuhnya sadar apa yang ia lakukan, bahkan tak sabar menggunakan rups ini untuk menaikkan statusnya. Kata-kata tulus dan jujur yang baru saja diucapkan Baskara, saat ini menjadi lelucon terbesar, melayang di udara agar bisa dilihat semua orang. Maya benar-benar panik, ia sontak berdiri, suaranya bergetar. Tidak, ini rekayasa. Anindita, kamu melanggar privasi. Privasi? Aku akhirnya menoleh ke arahnya. Dinginnya tatapan itu membuat Maya terdiam di tempat. Waktu kamu mengirim pesan tengah malam, mendiskusikan bagaimana cara menjadikanku batu loncatan, apa kamu tidak memikirkan privasi? Aku melangkah maju dari area tempat duduk, berdiri di tengah ruangan. Suara hak sepatuku yang mengetuk lantai terdengar jernih seperti dentingan lonceng. Maya Sari, kamu paling suka berpura-pura polos, bukan? Ayo, lanjutkan sekarang. Tunjukkan pada semua orang. Bagaimana seseorang yang berencana menyingkirkan istri sah di depan umum, memerankan korban. Bibir Maya bergetar, matanya langsung memerah. Air mata jatuh berderai. Saya hanya terlalu mencintai Pak Presdir. Saya tidak bermaksud menyakitimu. Tapi kamu sudah menyakitinya, kan? Aku memotongnya. Dan bukan hanya aku. Ujung jariku bergeser, layar kembali berganti. Kelompok materi ketiga. Dokumen pengeluaran yang tidak wajar. Reimburs darurat dari kantor sekretaris. Biaya makan pribadi dimasukkan ke anggaran humas perusahaan. 2 tiket pesawat ke luar negeri diajukan atas nama perjalanan dinas. Dan satu yang paling mencolok. Formulir pengajuan promosi khusus. Nama. Maya Sari. Disetujui oleh Baskara Aditama. Alasan. Aset SDM inti terpercaya. Di bawah dokumen itu, rincian keuangan. Apartemen mewah yang ia tinggali, sewanya dari anggaran representasi perusahaan. Mobil yang ia kendarai, atas nama divisi aset manajemen perusahaan, tas edisi terbatas yang ia beli, reimburs atas nama hadiah untuk klien. Satu persatu, setiap transaksi, semuanya dari buku kas perusahaan. Para komisaris di barisan depan akhirnya tidak tahan lagi. Baskara. Salah satu dari mereka menggebrak meja dengan keras. Kamu membiayai simpananmu dengan uang perusahaan. Dewan komisaris ada di sini, dan kamu berani menyetujui reimburs seperti ini? Ini bukan masalah etika. Ini penggelapan. Wajah Baskara membiru seperti besi, urat di pelipisnya menonjol. Diam. Ini bisa kujelaskan nanti di rapat. Jelaskan sekarang.
Seorang komisaris senior lain berdiri. Kamu suka bicara belak-belakan di depan umum kan? Ayo, jelaskan sekarang. Kamu membayar sewa apartemen dan membeli tas untuk sekretarismu dengan uang pemegang saham. Lalu kamu punya kualifikasi untuk bicara tentang kepercayaan publik di sini? Ruangan benar-benar kehilangan kendali. Para direksi berbisik, kursi karyawan dipenuhi gumaman rendah, media menekan tombol rana sampai jari mereka nyaris kram. Dan di pusat semua ini, aku berdiri. Tanpa satu helaan napas pun yang terganggu, aku akhirnya menatap Baskara. Mataku sangat tenang. Nah, kataku. Masih mau melanjutkan cerita cinta sejatimu? Baskara menatapku lekat-lekat. Seolah baru pertama kali benar-benar melihat wanita ini. Bukan istri presiden direktur yang tersenyum di sebelahnya untuk foto. Bukan Anindita Kusumo yang ditempatkan di barisan depan dan selalu memprioritaskan gambaran besar. Tapi lawan tanding yang dari awal tidak pernah berniat untuk menangis. Dadanya naik turun dengan keras, suaranya nyaris keluar dari sela-sela giginya. Anindita Kusumo. Sejak kapan kamu mempersiapkan ini? Aku menatapnya. Tanpa secuil pun kehangatan di mataku. Sejak hari kamu memasukkan Maya ke ruang sekretaris. Begitu kalimat itu jatuh, sisa-sisa darah di wajah Baskara lenyap. Setengah tahun yang lalu. Maya ditugaskan ke ruang sekretaris setengah tahun yang lalu. Artinya, selama setengah tahun, aku berpura-pura tidak tahu, duduk di sebelahnya, tersenyum untuk foto, menghadiri acara, memerankan istri presiden direktur yang sempurna di depan media. Sementara di belakangnya, aku mengumpulkan bukti, selembar demi selembar. Jakun Baskara bergerak. Suaranya serak. Kamu. Apa yang kamu? Aku memiringkan kepala. Tidak sadar? Atau kamu pikir aku tidak punya kemampuan seperti ini? Dia tidak menjawab, tidak bisa menjawab. Suasana di ruangan sudah benar-benar berubah. Tatapan kasihan yang tadi ditujukan padaku, kini berubah menjadi rasa ngeri. Wanita ini bukan korban. Dari awal, dia adalah pemburu. Komisaris senior yang masih berdiri, menatap Baskara dengan mata yang sudah lebih dari marah, menjadi dingin. Presiden Direktur Baskara, suaranya rendah dan berat. Saya mengusulkan diadakannya rapat Dewan Komisaris. Agendanya, penonaktifan Presiden Direktur dan dimulainya audit internal segera. Baskara menoleh. Tunggu, tidak ada tunggu. Komisaris lain memotong. Hari ini kamu sendiri yang mengatakan semuanya. Di depan media, di depan kamera, di depan publik. Tidak bisa ditarik kembali. Ini masalah pribadi. Tidak ada hubungannya dengan manajemen perusahaan. Membiayai simpanan dengan uang perusahaan itu masalah pribadi? Suara komisaris itu menajam. Itu pengkhianatan terhadap pemegang saham. Pelanggaran kepatuhan. Kalau di perusahaan publik, kamu sudah langsung dipecat. Kepalan tangan Baskara memutih karena digenggam terlalu erat. Ia menyapukan pandang ke seluruh ruangan, mencari sekutu. Tapi tidak ada yang mau menatapnya. Orang-orang yang tadi bertepuk tangan untuknya, kini diam seperti batu. Saat orang di pusat kekuasaan jatuh, yang pertama pergi adalah mereka yang paling dekat. Maya, di barisan tengah belakang, sudah tidak bisa lagi berakting menangis. Tatapan di sekitarnya menusuk seperti jarum, karyawan yang duduk di sebelahnya dengan terang-terangan menggeser kursinya. Seolah menjaga jarak dari penderita penyakit menular. Saya hanya... Maya mencoba mengatakan sesuatu. Tapi tidak ada yang mendengarkan. Aku menurunkan ponselku. Sudah cukup, tapi belum selesai. Satu hal lagi, kataku. Suaraku tetap datar, tanpa gejolak emosi. Ruangan kembali hening. Rasa takut masih ada lagi? Terlukis di wajah semua orang. Baskara, tadi Anda bilang Anda tidak ingin terus membohongi semua orang dengan pernikahan tanpa kehangatan. Aku menatapnya. Kalau begitu, mari kita tunjukkan satu kebohongan lagi pada semua orang. Layar berganti. Kali ini, sertifikat tanah. Sertifikat gedung kantor pusat grup Aditama. Di kolom nama pemilik, tertulis dengan jelas, Anindita Kusumo. Ruangan membeku. Tidak ada yang bersuara. Sertifikat yang ditampilkan di layar tidak mungkin dipalsukan. Nomor registrasi BPN, tanggal, semuanya asli. Gedung kantor pusat grup Aditama. Properti dengan nilai pasar lebih dari 1,5 triliun rupiah. Pemiliknya bukan presiden direktur, tapi istri presiden direktur. Apa artinya ini? Gumam seorang pemegang saham di barisan depan. Aku tetap menggenggam mikrofon, tidak bergerak selangkah pun. Biar saya jelaskan, suaraku tenang.
Gedung ini berdiri di atas tanah yang dibeli kakek saya 40 tahun yang lalu. Ketika grup Aditama didirikan, ayah saya menyertakan tanah ini sebagai modal. Syaratnya, kepemilikan gedung tetap atas nama keluarga Kusumo, yaitu saya sebagai keturunan langsung. Gemuruh di ruangan semakin besar. Artinya, salah satu direksi berkata dengan suara tercekat, kepemilikan gedung kantor pusat tidak ada di tangan perusahaan? Perusahaan memiliki hak guna, jawabku. Perjanjian sewa selama 50 tahun. Biaya sewanya sepertiga dari harga pasar. Syarat yang ditetapkan ayah saya sebagai bentuk kepercayaan pada menantunya. Tatapanku kembali ke Baskara. Bagaimana kepercayaan itu diperlakukan, Anda semua sudah lihat sendiri. Wajah Baskara menegang. Itu perjanjian sebelum menikah. Sudah seharusnya dianggap aset perusahaan. Bukan aset perusahaan, aku memotongnya. Lihat sertifikatnya. Nama pemilik tidak pernah diubah. Apa kamu ingat berapa kali kamu mencoba membuatku menandatangani surat pengalihan nama? Baskara terdiam. Aku melanjutkan. 3 kali. Di tahun kedua pernikahan, tahun kelima, dan tahun lalu. Setiap kali, kamu bilang itu untuk meningkatkan kepercayaan kreditur, untuk jaminan pinjaman. Setiap kali, aku menolaknya. Suaraku sedikit merendah. Karena itulah kamu membawa masuk Maya, kan? Seluruh ruangan menahan napas. Dengan satu kalimat itu, semua kepingan teka-teki terhubung. Perselingkuhan Baskara bukan hanya karena nafsu. Ia ingin menyingkirkanku. Memaksaku bercerai agar bisa bernegosiasi untuk pengalihan kepemilikan dengan posisi yang lebih menguntungkan. Maya bukan hanya kekasih, tapi juga alat. Tidak, teriak Baskara. Untuk pertama kalinya ia meninggikan suaranya. Bukan perhitungan seperti itu. Lalu apa? Tanyaku dengan tenang. Cinta sejati? Heneng. Kamera media menangkap close-up wajah Baskara. Keringat membasahi dahinya, matanya gelisah. Keyakinan dirinya yang tadi sudah lenyap tak berbekas. Aku mengoperasikan ponselku sekali lagi. Satu materi lagi. Layar berganti. Kali ini, screenshot email. Dari Baskara kepada penasihat hukumnya. Tanggalnya 2 bulan yang lalu. Subjek. Urgent. Pengaturan hukum aset properti pasca perceraian. Sebagian isi email diperbesar. Jika istri tidak bersedia mengalihkan nama secara sukarela, apakah memungkinkan untuk mengklaimnya sebagai harta gono gini dengan dasar kontribusi selama pernikahan? Dan, bagaimana cara membuktikan pelanggaran kewajiban istri sebagai dasar gugatan cerai dengan alasan penderitaan mental? Ruangan benar-benar sunyi. 2 bulan yang lalu, tak lama setelah memulai hubungan dengan Maya, ia sudah memulai persiapan hukum untuk bercerai. Dan tujuannya adalah untuk merebut hak properti dariku. Baskara Aditama, suara komisaris itu, kini bukan lagi marah, tapi mengandung rasa jijik yang dingin. Ternyata dari awal semuanya sudah kamu perhitungkan. Bibir Baskara bergerak, tapi tidak ada suara yang keluar. Aku menatapnya. Menatap topeng terakhir yang terlepas dari wajah pria ini. Pahlawan tragis, pejuang kejujuran, manusia bebas pengejar cinta sejati. Semuanya bohong. Dari awal sampai akhir, hanyalah perhitungan demi uang dan kekuasaan. Aku adalah penghalang. Dan deklarasi publik di RUPS ini adalah tekanan untuk membuatku terpojok secara mental dan menyetujui perceraian dengan syarat yang menguntungkannya. Sayang sekali, kataku. Aku tidak terpojok. Baskara hampir hancur. Tapi tatapanku tidak lagi hanya tertuju padanya. Di barisan tengah belakang, Maya mencoba berdiri. Mencoba lari. Maya Sari. Suaraku bergema melalui mikrofon ke seluruh ruangan. Jangan pulang dulu. Langkahnya terhenti. Ia menoleh, wajahnya basah oleh air mata, tapi di matanya ada ketakutan dan sisa-sisa perhitungan. Ini tidak ada hubungannya denganku. Teriaknya. Pak Presdir yang menyukaiku. Aku tidak melakukan apa-apa. Aku memiringkan kepala. Kalau begitu, ini apa? Layar berganti. Riwayat hidup Maya. Yang diserahkan ke grup Aditama. Kolom pendidikan. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia. Lulus. Di sebelahnya, dokumen lain ditampilkan. Surat keterangan status mahasiswa dari Universitas Indonesia. Data tidak ditemukan. Ijazah palsu, kataku. Riwayat pendidikanmu saat masuk perusahaan adalah kebohongan. Darah di wajah Maya surut. Tapi belum selesai. Layar berikutnya. Surat keterangan kerja dari perusahaan sebelumnya. Sebuah agensi iklan menengah. Di kolom alasan berhenti, tertulis dengan tangan.
pelanggaran peraturan perusahaan pemutusan hubungan kerja. Di sebelahnya, email balasan dari kepala HRD perusahaan sebelumnya. Sri Mayasari, selama bekerja, terungkap memiliki hubungan tidak pantas dengan atasan. Setelah investigasi internal, yang bersangkutan dikenai sanksi PHK. Selain itu, saat berhenti, ada dugaan membawa data klien perusahaan tanpa izin, dan saat ini masih dalam penyelidikan. Gemuruh di ruangan sudah tak tertahankan lagi. Di perusahaan sebelumnya juga melakukan hal yang sama? Ini sudah profesional. Pak Presdir, Anda mempromosikan orang seperti ini sebagai aset terpercaya? Maya gemetar. Air matanya tak berhenti, tapi tak lagi efektif untuk menarik simpati. Bohong. Semuanya rekayasa. Teriaknya. Anindita, kamu yang menjebakku. Aku tidak goyah. Rekayasa atau tidak, bisa dicek ke BPN dan Rektorat Universitas. Catatan HRD perusahaan sebelumnya juga bisa diminta. Saya tidak perlu merekayasa apapun. Aku maju selangkah ke arahnya. Suara hak sepatuku menggema di ruangan yang sunyi. Mayasari, kamu membuat Baskara menyebutmu tulus dan jujur. Mengatakan kamu melihatnya sebagai manusia, bukan jabatannya. Tapi kenyataannya, aku berhenti. Menatapnya dari atas. Yang kamu lihat dari awal hanyalah jabatan, bukan? Atasan di perusahaan sebelumnya, sekarang Presiden Direktur Grup Aditama. Polanya sama. Hanya saja kali ini, kamu mengincar mangsa yang lebih besar. Lutut Maya gemetar, dan akhirnya ia terduduk lemas. Tidak. Saya benar-benar mencintai Pak Baskara. Aku memotongnya. Kalau cinta, kenapa tadi malam jam 1 kamu mengirim pesan aku tidak mau jadi sekretaris selamanya? Kalau cinta, kenapa kamu memintanya mengumumkan di RUPS? Kalau cinta. Suaraku merendah, nyaris berbisik, tapi mikrofon menangkap semuanya. Kenapa kamu mencari tahu skala kekayaan suamiku bahkan sebelum kalian pacaran? Gambar terakhir muncul. Screenshot dari ponsel Maya. Riwayat pencarian. Kekayaan Grup Aditama. Aset Baskara Aditama. Harta Gonogini istri Presdir. Contoh kasus gugatan cerai perselingkuhan. Standar uang ganti rugi perselingkuhan. Tanggalnya. 2 minggu sebelum Maya ditugaskan ke ruang sekretaris. Ruangan benar-benar sunyi. Sudah mencari tahu sebelum masuk. Dari awal sudah mengincar. Baskara perlahan menatap layar. Untuk pertama kalinya, keterkejutan yang tulus muncul di matanya. Maya. Suaranya serak. Ini. Maya tidak menjawab. Tidak bisa menjawab. Ia menutupi wajahnya dan menangis. Tapi tak ada lagi yang bersimpati. Aku menatap Baskara. Inilah wanita yang kamu bilang melihatmu sebagai manusia. Mata Baskara bergetar. Kemarahan, penghinaan dan kesadaran bahwa ia telah ditipu akhirnya muncul di wajahnya. Tapi sudah terlambat. Semuanya sudah direkam di depan publik, di depan puluhan kamera. Udara di ruangan sudah mencapai titik puncaknya. Para direksi saling berpandangan, para komisaris berbisik, kursi karyawan sudah tidak tertib lagi. Hanya para jurnalis yang dengan ketenangan profesional terus merekam momen bersejarah ini. Baskara berdiri terpaku di atas panggung, tak bisa berkata apa-apa lagi. Aku belum selesai. Terakhir. Dengan satu kata itu, ruangan kembali membeku. Semua orang, sambil merasa sudah cukup, tak bisa mengalihkan pandangan. Baskara, aku menatapnya. Tadi Anda bilang pernikahan bukan pajangan untuk dilihat orang. Dia tidak menjawab. Saya setuju, aku mengangguk. Karena itu, kita tidak perlu memajangnya lagi. Aku mengoperasikan ponselku. Dokumen baru muncul di layar. Akta cerai. Sudah ada tanda tanganku. Tanggalnya. Seminggu yang lalu. Hah. Suara kaget terdengar dari ruangan. Seminggu yang lalu sudah ditandatangani? Artinya dia sudah memprediksi kejadian hari ini? Tidak, bukan prediksi. Dia sudah tahu. Aku berkata ke seluruh hadirin. Apa yang akan dikatakan Baskara di panggung hari ini? Saya sudah tahu sebelumnya. Pesan yang dikirim Maya tadi malam, Pak Presdir. Besok benar-benar mau diumumkan? Saat melihat pesan itu, saya sudah yakin. Mata Baskara terbelalak. Kamu menyadap ponselku? Tidak, aku menggeleng. Saya tidak menyentuh ponselmu. Maya sendiri yang mengirimkannya. Salah kirim. Keline saya. Keheningan sesaat. Lalu beberapa orang di ruangan tertawa terbahak-bahak. Tawa tak percaya yang tak tertahankan. Wajah Maya berubah dari tangisan menjadi ketakutan. Bohong. Saya tidak. Screenshotnya sudah saya tunjukkan tadi,
kataku dengan datar. Waktu pengiriman, tujuan pengiriman, semuanya tercatat. Mungkin nama Baskara dan Anindita bersebelahan di kontakmu, ya? Baskara Aditama dan Anindita Kusumo. Hanya beda satu kata. Maya benar-benar hancur. Suara tangisnya tak berbentuk, ia menutupi wajah dengan kedua tangan, bahunya bergetar hebat. Tapi perhatianku tidak lagi padanya. Aku tetap menampilkan layar akta cerai dan menghadap Baskara. Tanda tangani. Baskara tidak bergerak. Syaratnya sudah dikirim melalui pengacara saya, lanjutku. Kepemilikan gedung kantor pusat tentu saja tetap atas nama saya. Saya tidak akan menuntut uang ganti rugi. Sebagai gantinya, saham perusahaan dari modal ayah saya, total 34%, harus dikembalikan kepada saya. 34%? Salah satu komisaris berseru. Itu porsi dengan hak veto. Aku menjawab tanpa menoleh. Itu milik keluarga Kusumo. Saya hanya memintanya kembali. Kepalan tangan Baskara bergetar. Jangan bercanda. Sepertiga perusahaan. Saya tidak bercanda, suaraku untuk pertama kalinya sedikit menajam. Kamulah yang bercanda, kan? Mendirikan perusahaan di atas tanah keluarga saya, berekspansi dengan modal keluarga saya, mendapatkan kepercayaan dengan nama saya, lalu mencoba membuang saya. Mengembalikannya adalah hal yang wajar. Baskara mundur selangkah, terpojok di ujung panggung. Kamu tidak harus menandatanganinya hari ini, aku hendak menurunkan mikrofon. Tapi besok, syaratnya akan berubah. Setelah media menayangkan video hari ini, bagaimana nasib harga saham perusahaan, kamu lebih tahu. Wajah Baskara menegang. Ia akhirnya mengerti. Hari ini aku membiarkannya bicara sesukanya bukan karena sabar atau tidak berdaya. Semakin banyak ia bicara di depan umum, semakin besar kerusakan pada perusahaan. Semakin besar kerusakan, semakin jatuh harga sahamnya. Semakin jatuh harga saham, semakin berkurang nilai saham miliknya. Dan saat aku mendapatkan 34% saham, ia tidak akan bisa lagi mengendalikan perusahaan dengan bebas. Dari awal, aku menunggu dia meledakkan dirinya sendiri. Menunggu dia menyalakan apinya sendiri. Menuangkan minyaknya sendiri. Menutup semua jalan keluarnya sendiri. Anindita Kusumo. Suara Baskara bergetar. Entah marah atau takut, tak bisa dibedakan lagi. Kamu. Dari awal, aku mengakuinya. Sejak saat kamu meremehkanku, ruangan sudah tidak lagi memiliki suasana rups. Para komisaris berkumpul, memulai diskusi darurat. Para direksi menggenggam ponsel, menghubungi bagian hukum dan humas. Kursi karyawan dipenuhi orang yang setengah berdiri. Hanya para jurnalis yang dengan ketenangan profesional, terus merekam momen bersejarah ini. Baskara berdiri terpaku di atas panggung, tak bisa turun. Jika turun, ia akan dikepung para komisaris. Jika tetap di sana, ia akan terus ditatap oleh ribuan pasang mata. Dilema. Aku menggenggam mikrofon, dan untuk terakhir kalinya, membuka mulut. Baskara. Ia mengangkat wajah. Matanya merah. Tadi kamu bilang kamu jujur pada hatimu sendiri. Dia tidak menjawab. Saya juga merasa harus jujur. Aku maju selangkah. Cahaya lampu menimpa wajahku. Kamera serempak mendekat. Selama 6 tahun ini, saya memerankan istri yang sempurna di sampingmu. Berperilaku agar disukai ibumu, menjaga perasaan ayahmu, menghadiri acara perusahaanmu, menjaga citramu. Suaraku tidak bergetar. Tapi dalam kedatarannya, ada beban 6 tahun. Saat kamu tidak pulang tengah malam, aku tidak bertanya. Saat nama wanita asing bertambah di ponselmu, aku diam. Saat ibumu menyalahkanku karena belum punya anak, aku membelamu. Semua kupikir untuk menjaga pernikahan ini. Aku berhenti sejenak, tapi hari ini aku sadar. Tidak ada yang pantas untuk dijaga sejak awal. Mata Baskara bergetar. Sesuatu di dalam dirinya hancur. Lalu aku tersenyum. Senyum paling ringan dalam 6 tahun. Terima kasih. Sudah mengatakannya di depan semua orang hari ini. Berkat itu, aku juga bisa mengakhirinya dengan terhormat. Aku menurunkan mikrofon. Aku berbalik, berjalan lurus di tengah tatapan publik. Suara hak sepatuku berirama. Tidak terburu-buru, tidak lari, tidak menoleh. Di kedua sisi lorong, orang-orang memberi jalan. Tidak ada yang menyapa. Tidak bisa. Hanya saat aku lewat, komisaris senior di barisan depan mengangguk kecil. Itu sudah cukup. Saat tanganku menyentuh pintu keluar, dari belakang terdengar suara Baskara. Anindita. Untuk pertama kalinya suara yang mendesak. Untuk pertama kalinya nada yang memohon. Aku tidak berhenti. Aku mendorong pintu.
udara di koridor luar terasa begitu ringan, berbeda dengan suasana berat di dalam. Sesaat sebelum pintu tertutup, yang terdengar dari dalam adalah suara dingin komisaris. Adakan rapat Dewan Komisaris Darurat. Nonaktifkan Presiden Direktur Baskara Aditama segera, dan jeritan tangis Maya. Saya tidak salah. Semuanya Pak Presdiriang. Pintu tertutup. Semua suara terputus. Berdiri di koridor, aku menarik napas dalam-dalam. Beban 6 tahun terlepas dari pundakku. Ponselku bergetar. Pesan dari pengacara. Materi sudah dikirim ke semua media. Halaman depan koran besok sudah pasti milik kita. Aku melihat layar dan tersenyum kecil. Pesan lain, dari ayah. Kerja bagus. Pulanglah. Mataku sedikit menghangat. Segera ku hapus dengan kedipan. Tidak akan menoleh ke belakang. Tidak perlu lagi. Keesokan paginya, langit Jakarta cerah membiru. Aku duduk di dekat jendela sebuah kafe di Senopati. Di depanku ada secangkir cafe latte dan 3 surat kabar yang terbentang di atas meja. Halaman depan. Semuanya halaman depan. Presiden Direktur Grup Aditama akui selingkuh di RUPS, langsung dinonaktifkan karena kehilangan kepercayaan. Harga sebuah cinta sejati. Baskara Aditama serahkan 34% saham perusahaan kepada istri. Pembalasan sang istri. Keheningan 6 tahun yang pecah. Judul ketiga menggunakan fotoku kemarin. Momen saat aku berdiri di tengah ruangan, menggenggam mikrofon, menatap Baskara di bawah sorotan lampu. Ekspresiku tenang. Tanpa amarah, tanpa air mata. Hanya keheningan yang menakutkan. Aku tidak membaca isi artikelnya, tidak perlu lagi. Ponselku berdering. Pengacaraku, Pak Pranata. Ibu Anindita, selamat pagi. Pihak seberang sudah menghubungi. Cepat juga. Betul. Harga saham pagi ini anjlok 12% saat pembukaan. Dewan Direksi sedang menyiapkan pernyataan darurat. Pihak Bapak Baskara setuju dengan semua syarat. Semuanya. Semuanya. Kepemilikan gedung tetap, pengembalian 34% saham, dan tidak ada tuntutan ganti rugi. Pihak sana justru berterima kasih. Mereka tidak ingin ada lagi yang diekspos ke media. Aku menyesap cafe latteku. Hangat. Akta cerai akan diantar hari ini, sudah ditandatangani oleh Bapak Baskara. Baik. Aku menutup telepon. Di luar jendela, orang-orang berlalu lalang. Pegawai kantor berjas, seorang nenek menuntun anjingnya, sepasang kekasih bergandengan tangan. Semua orang menjalani hidup mereka sendiri. Selama 6 tahun, aku adalah pelengkap seseorang. Istri Presiden Direktur. Menantu keluarga Aditama. Boneka penjaga citra. Mulai hari ini, aku kembali menjadi Anindita Kusumo. Bukan hanya Anindita. Pemegang saham individu terbesar Grup Aditama, pemilik gedung kantor pusat, dan tuan atas hidupku sendiri. Ponselku bergetar lagi. Kali ini dari sahabatku, Rania. Nindita. Aku lihat beritanya. Keren banget sampai mau nangis. Nanti malam kita makan, ya? Aku tertawa tanpa sadar. Tawa lepas. Rasanya sudah 6 tahun aku tidak bisa tertawa seringan ini. Aku membalas pesannya. Ayo. Makan steak. Aku menekan tombol kirim dan meletakkan ponsel di meja. Cahaya pagi yang masuk dari jendela kafe menerangi koran-koran di atas meja. Foto wajah Baskara terpampang di halaman depan. Foto di atas panggung kemarin. Ekspresi penuh percaya diri. Wajah yang belum tahu apa-apa. Aku menatap foto itu sejenak, lalu membalik korannya. Tak perlu dilihat lagi. Seminggu berlalu. Harga saham Grup Aditama akhirnya stabil setelah anjlok total 18%, berkat pernyataan darurat Dewan Direksi, dan pengumuman perombakan manajemen. Baskara dicopot dari jabatannya. Tepatnya, dipaksa mengundurkan diri. Dewan Komisaris memberinya sedikit penghormatan terakhir. Tapi semua orang di industri tahu. Itu bukan penghormatan, hanya prosedur untuk mengurangi risiko gugatan hukum. Presiden Direktur baru adalah wakilnya, Pak Wijoyo. Usia 62 tahun, praktisi yang sederhana. Tidak glamor, tapi yang dibutuhkan perusahaan saat ini bukanlah keglamoran, melainkan pemulihan kepercayaan. Hal pertama yang dilakukan Pak Wijoyo di hari pertama menjabat adalah meneleponku. Ibu Anindita, ia memanggilku dengan nama lamaku. Sebagai pemegang saham terbesar, saya ingin meminta pendapat Ibu mengenai arah perusahaan ke depan. Saya serahkan pada Bapak, jawabku. Hanya satu hal. Apa itu, Bu? Tolong tinjau kembali personel di ruang sekretaris. Jika ada yang dipilih bukan karena kemampuannya, mohon ditindaklanjuti dengan semestinya.
Di seberang telepon, aku tahu Pak Wijoyo tersenyum kecut. Sudah kami laksanakan, Bu. Maya dipecat keesokan harinya. Ijazah palsu dan penyalahgunaan dana perusahaan. Dua alasan itu sudah lebih dari cukup. 3 hari kemudian, ia mencoba memerankan korban di media sosial. Postingan panjang, video sambil menangis, cerita tentang bagaimana ia dijebak oleh istri seorang penguasa. Tapi opini publik tidak memihaknya. Riwayat pencarian itu fatal. Tidak ada yang percaya pada cinta tulus dari seorang wanita yang sudah mencari tahu aset seseorang bahkan sebelum masuk perusahaan. Kolom komentarnya pedas. Profesional sekali ya merebut suami orang. Di perusahaan sebelumnya juga begitu, kan? Katanya istri presdir penurut sampai mati, kok sekarang jadi korban? Riwayat pencarian sudah menjelaskan semuanya. Terlalu terencana, seram. 3 hari kemudian, postingan itu dihapus, akunnya ikut lenyap. Aku tidak bertanya bagaimana kabar Baskara. Tidak tertarik. Hanya dengar selentingan, ia kembali ke rumah ibunya. Ibu mertuaku yang kaku itu, wanita yang selama 6 tahun terus bertanya padaku kapan punya anak, aku bisa membayangkan bagaimana ia menyambut putranya. Aku tidak bersimpati. Akta cerai disahkan 10 hari setelah RUPS itu. Di kantor catatan sipil, petugas memeriksa dokumen, membubuhkan stempel. Suara yang administratif. Itu saja. Pernikahan 6 tahun berakhir dengan 1 stempel. Saat keluar, angin bulan November terasa dingin. Aku menegakkan kerah mantelku dan berjalan di jalan setapak yang dinaungi pohon-pohon. Daun-daunnya mulai menguning. Ponselku berdering. Ayah. Sudah selesai? Sudah, ya. Pasti berat ya? Suara ayah sedikit bergetar. Orang ini sejak dulu tidak pernah menunjukkan emosi. Mirip denganku. Atau aku yang mirip dengannya. Tidak berat sama sekali, aku tertawa. Malah mungkin menyenangkan. Kamu ini, ayah tertawa geli. Makin mirip ibumu. Ibuku. Yang meninggal 10 tahun lalu. Dia juga orang yang pendiam. Tapi kalau sudah marah, lebih menakutkan dari siapapun. Kuanggap itu pujian. Aku menutup telepon dan menatap langit. Biru. Sejauh mata memandang. Aku mengeluarkan ponsel dari saku dan membuka kontak. Mencari nama Baskara Aditama. Ada. Tekan lama. Hapus. Hapus kontak ini? Ya. Namanya hilang dari layar. Riwayat panggilan 6 tahun, pesan-pesan, semuanya. Aku tidak merasakan apa-apa. Atau mungkin sedikit. Sedikit sekali. Dadaku terasa lebih ringan. Seperti baru saja meletakkan beban yang sudah lama kupikul. Di ujung jalan, aku melihat Rania melambaikan tangan. Nindita. Sini. Senyumnya yang berlari ke arahku tampak menyilaukan di antara warna keemasan daun-daun. Lama banget. Reservasinya keburu lewat. Nih. Maaf. Lenganku dirangkul dan aku ditarik berjalan. Hari ini mau makan apa? Terserah. Ho, bukannya mau makan steak? Boleh, deh, steak. Kamu belakangan ini makan steak terus, deh. Soalnya enak. Kami berjalan sambil tertawa. Angin bulan November memang dingin, tapi ada orang hangat di sampingku. Ini sudah cukup. Ini adalah pagi baruku. Pohon-pohon tabebuya sedang bermekaran. Aku menatap barisan pohon di sepanjang jalan dari jendela kantorku. Setahun yang lalu, aku adalah istri Presiden Direktur Grup Aditama. Sekarang, aku adalah Anindita. CEO sebuah perusahaan investasi, pemegang saham individu terbesar Grup Aditama, dan sebagai pemilik gedung kantor pusat, setiap bulan aku menerima uang sewa dari perusahaan. Ironis. Setelah bercerai, secara finansial aku justru lebih kaya. Tapi itu hanya produk sampingan. Yang benar-benar kudapatkan lebih sederhana dan lebih besar, kebebasan. Kebebasan untuk tidak menjadi pelengkap seseorang. Kebebasan untuk tidak harus menjaga citra seseorang. Kebebasan untuk berjalan dengan namaku sendiri, keputusanku sendiri, hidupku sendiri. Ponsel di atas mejaku bergetar. Dari Presiden Direktur Wijoyo. Ibu Anindita, materi RUPS bulan depan sudah saya kirim. Mohon diperiksa. Aku membalas pesannya. Baik, Pak. Akan saya periksa. Minggu depan apakah ada waktu? Saya punya proposal bisnis baru. Aku bersandar di kursi dan menatap langit-langit. Mengingat hari itu, setahun yang lalu, auditorium itu, cahaya lampu itu, ribuan pasang mata itu. Momen saat Baskara menggenggam mikrofon dan berkata jujur pada hati saya sendiri. Saat itu, aku memang terluka. Bukan bohong.
Diinjak-injak di depan umum oleh orang yang menemaniku selama 6 tahun. Mana mungkin tidak sakit? Tapi rasa sakit berubah menjadi kemarahan, kemarahan berubah menjadi rencana, dan rencana berubah menjadi tindakan. Dan sekarang, rasa sakit itu sudah tidak ada. Kemarahan juga tidak ada. Yang ada hanyalah kepuasan yang tenang. Di luar jendela, bunga-bunga berguguran ditiup angin. Sekuntum kelopak masuk dari jendela yang terbuka dan jatuh di atas mejaku. Aku mengambilnya, memainkannya di ujung jari. Tipis, ringan, rapuh. Tapi indah. Ponselku bergetar lagi. Dari Rania. Nanti kita lihat bunga tabebuya, yuk. Akhir pekan ini. Tempatnya aku yang urus. Aku tersenyum dan membalas. Ayo. Aku berdiri dan mengambil mantel. Cukup untuk hari ini. Saat hendak keluar dari kantor, aku berhenti sejenak. Menatap sebuah foto yang tergantung di dinding. Foto yang diambil Rania tahun lalu, di hari aku mengurus akta cerai. Aku tertawa di bawah pohon yang daunnya menguning. Senyum yang sedikit canggung, dengan kerutan di sudut mata. Tapi senyum yang asli. Senyum pertamaku setelah 6 tahun. Aku menutup pintu dan berjalan menuju lift. Angin musim semi berhembus dari jendela koridor.